Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 21. Nah, kita bakalan ngobrol santuy bareng Kak Izun. Nih, Kak Izun keren banget nih teman-teman. Dia itu salah satu karyawan di toko Orange dan kita bakal belajar banyak hal sama Kak Izun. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan biar tahu gimana proses Kak Izun buat bisa kerja di sana. Jadi ikutin terus ya. Aku bakal undang Kak Izun dulu. Oke nih, aku lagi undang Kak Izun. Lagi undang. Oke, sembari menunggu Kak Izun, jadi Kak Izun ini merupakan alumni dari Politeknik APB Jakarta dan Kak Izun juga sering banget jadi asisten dosen di Politeknik APB Jakarta. Hai, Kak Izun. Kak Izun udah cuy nih. Kita tunggu dulu ya. Kak Izun, Tika udah undang Kak Izun nih. Teman-teman rugi banget kalau misalkan teman-teman gak nonton live Instagram ini sampai akhir karena kita bakal belajar banyak hal sama Kak Izun. Jadi teman-teman semangat belajar. Oke, tunggu dulu ya. Oke, aku yang deg-degan gitu. Kok Kak Izun gak bisa bergabung ya? Sebentar ya guys, kita cek dulu. Oke, Assalamualaikum Kak Izun. Salam. Ini bisa rekam Aduh, kan? udah lama nih. Kenapa Oh, Kak? ya udah. Enggak pakai efek aja biar cakep Tika. Oh iya, bisa jadi ya. Ini juga kita udah pakai efek juga nih. Oke oke Ya oke. ampun. Oke deh. Kak Izun, apa kabarnya nih Kak Izun? Alhamdulillah baik Kartika. Kartika gimana? Alhamdulillah baik. Kak Izun, kita udah lama banget gak ngobrol nih. Kayaknya udah 2 tahun deh. Ya, 2 tahun lebih ya kayaknya. Iya nih. Setahun Oke deh kayaknya. deh. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Orang dari tahun 2019, sekarang udah 22. Oh iya ya. Iya benar. Maaf maaf maaf. Oke deh. Ih, Bang Izun manis banget. Aduh Aduh. makasih. Dari siapa nih? Banyak juga ya yang itu yang ikut. Makasih teman-teman udah join. Oke deh. Kak, Tika kenalin Kak Izun dulu ya. Boleh Jadi silakan. teman-teman, narasumber kita di Ngobrol Santai part 21-nya adalah Kak Izun Arazak. Nah, beliau merupakan analis operation of Indonesian e-commerce dan merupakan alumni dari Politeknik LP Jakarta. Nah, mungkin Kak Izun buat di awalan Kak Izun mungkin bisa nyapa teman-teman yang udah join buat jangan lupa buat nonton live ini sampai akhir karena Kak Izun bakalan ngasih tips dan trik ya Kak Izun. Oke, baik. Makasih Tika atas waktunya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izun Ar-Razak, biasanya sering dipanggil Kak Izun atau Bang Izun ketika ngasdos atau ngajar atau ngasih gini sharing caring gitu. Di sini suatu kesempatan yang besar banget ya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke saudari Kartika mengundang saya di ngobrol santuy part 21 di salah satu acara yang paling dapat memotivasi banyak orang seperti itu. Ini keren banget sih. Saya Amin. alhamdulillah excited banget untuk diundang di acara ini, Tika. Ya, Tika yang benar-benar beruntung bisa ngobrol bareng Kak Izun di malam ini. Jadi Oke, Kak Izan, tema kita kan sekarang adalah tips dan trik mencari kerja nih. Sebelum oke, cari kerja pasti kita ngomongin dulu pendidikan ya Kak Izan. oke. Kan nih, Kak Izan kan dari Politeknik APB Jakarta, tapi di sini Tika juga penasaran karena Kak Izan tuh pesantren. Nah, ini gimana ceritanya Kak Izan bisa jalan dua sekolah sekaligus nih, pesantren sama Politeknik. Bisa Oke. ceritain nggak Kak Izan? Oke, baik. Terima kasih Kartika atas pertanyaannya. Jadi emang saya sendiri sebagai mahasiswa Politeknik APP Jakarta yang dulunya itu kuliah di Politeknik APP Jakarta sekaligus menempuh pendidikan formal atau non formal ya. Pokoknya di salah satu pesantren mahasiswa di belakang UI PAS itu ada masjid yang kubahnya berwarna hijau, itu namanya pesantren mahasiswa Al-Hikam. Nah, kenapa di situ saya bisa balance antara kuliah dengan mondoknya atau pesantrennya?
Itu karena saya termotivasi seluruh, kan begini ya, kita kan lahir dilahirkan oleh ibu kita khususnya. Nah, kita kan setiap hari udah didoain. Nah, kalau kita udah didoain sama ibu kita, ayah kita, keluarga kita, tapi itu akan jadi nilai tambah ketika kita masuk ke pesantren, karena seluruh Hmm. elemen yang ada di pesantren itu saling mendoakan kita, termasuk kiainya, teman-temannya sekalian diajak doa bareng. Nah, itu suatu motivasi sih yang membuat saya itu kenapa mau antara mondok sama kuliah itu bisa balance gitu. Selanjutnya saya juga ketika mondok itu bertemu banyak sekali siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa berbagai universitas dari Politeknik APB Jakarta ada, di UI, di PNJ, terus dari UP, dari Gunadarma, seluruh kampus yang ada di Jakarta, sepertinya nggak seluruhnya sih, tapi banyak aja kampus yang ada di Jakarta itu orangnya sangat wah keren-keren deh pokoknya. Nah itu saya jadikan satu kesempatan yang mana nanti itu Tika, kalau kita berrelasi sama orang itu bisa mendapatkan kesempatan, kita bisa menjadi atau memilih referensi dari mereka. Oh kayaknya kalau kuliah di kampus mereka itu seperti ini, oh keren ya, bisa dipraktekin nih ke kampus gua, ke kampusku, atau semua yang ada di mereka lakukan itu biasanya bisa jadi patokan kita, jadi referensi kita seperti itu Kartika. Tapi itu keren banget sih Kak Izun. Maksudnya gini, Kak Izun kan pesantren, Kak Izun juga politeknik. Di Politeknik itu kemarin kita belum ada yang online nih, kita offline semua nih. Tapi gimana Kak Izun dari pagi sampai sore gitu, Kak Izun di Politeknik APB Jakarta. Terus nanti malam baru kegiatan di pesantren gitu. Kalau untuk kegiatannya kurang lebih itu seperti ini. Kita sebelum subuh itu biasanya udah dibangunin. Ya kayak di notis biasa aja yang mau sholat malam silakan. Setelah sholat malam nanti sholat subuh berjamaah. Nah setelah sholat subuh berjamaah itu ada ngajinya macam-macam. Ada yang kita bukan ngaji ya basicnya tapi kelas. Nah di kelas itu nanti ada mata pelajarannya sama kayak kuliah gitu. Nah salah satu mata kuliah bukan mata kuliah ya, mata pelajaran yang ada di pesantren ini ada public speakingnya juga bahasa Inggris. Hmm. Jadi kalau pagi itu ya kayak sekolah gitu, tapi waktunya di setelah subuh gitu. Di waktu ngantuk-ngantuknya kita mau berangkat kuliah, males-malesan, tapi kita semua ngaji gitu. Ada yang ngaji Quran, ada yang ngaji ilmu hadis, ilmu lainnya, ada yang bahasa Inggris dan banyak. Nah setelah itu nanti dilanjut sampai kuliah. Kuliah kan kalau di kampus itu jamnya macem-macem. Ada Hmm. yang masuknya jam pagi, yang siang, yang sore, sampai yang malam. Nah itu nanti dikasih waktu sama pesantren itu atau asramanya itu setelah maghrib. Setelah maghrib itu ngaji Quran. Nah nanti setelah isyanya ngaji kitab lagi. Seperti itu sih kurang lebih Kartika. Aduh, aku ngebayangin Tiga ngebayang Kak Izun ya. Tiga aja di Nah, Politeknik aja semester satu udah pusing banget. Cuma satu nih, tugas di kampus doang nih. Nih dari Kak Tiara nih, Hai Kak Tiara, Kak Tiara. Nih kata Kak Tiara nih, ada tugas nggak nih di pesantren? Berarti kalau ada tugas double job dong. Double. Gimana Kak Izun? oke, Ngerjain tugasnya. pertanyaan. Mana sih pertanyaan Tiara? Nggak ada. Ada Um, tau di scroll ke atas Kak aku Tiara. mau Ya jadi Kak marbot. Tiara. Kalau kalau tugasnya mungkin nggak terlalu berat sih Kartika. Ya kita diwajibkan untuk mengaji aja sih. Nggak ada tugas yang spesifik kayak kuliah gitu. Ada Hmm. kayak sekolah gitu. Kayak dikasih PR atau dikasih tugas-tugas yang hitungannya lebih berat lah. Kita ngejalanin yang wajibin aja deh kayak ngaji gitu. Nah setelah itu ya udah sih. Tapi masuk di pesantren ini ada poin plus sih Kartika. Jadi ada suatu cerita nih dulu Kak Izun itu kuliah belum punya laptop karena dulu kan online ya, nggak terlalu penting gitu kan, Hmm. kita bisa ke warnet, kita bisa pinjam temen gitu. Nah kalau di pesantren itu ini bukan bilang negatifnya saya memanfaatkan teman-teman seperti itu ya, bukan ya, itu mereka itu kekeluargaannya itu kerasa banget kayak Hmm. ada yang butuh laptop, itu laptopnya boleh dibuat gantian gitu loh, kayak mau minjemin laptop, mau minjemin motor, mau minjemin apa aja deh yang ada di pesantren itu. Tapi bukan berarti
privasi kita itu di pesantren itu terbuka, enggak. Tapi mereka itu lebih mengutamakan rasa kekeluargaannya gitu. Jadi ya bersyukur banget waktu itu Kak Izun belum punya laptop, ada yang minjemin laptop. Boleh dibuat desain, boleh diinstal ini itu. Tapi ya itu sih enaknya di pesantren Kartika. Keren banget sih Kak Izun. Sumpah ya, ini sampai-sampai nih bukan cuman Tika aja kaget tuh, karena kan Tika kan satu kos sama Kak Sarah. Kak Sarah selalu bilang, Dek, Kak Izun itu Nah, pesantren loh gitu. Sekolahnya dua, double tuh. Kak Yesi juga ngomong gitu. Kan terus banyak nih teman-teman Kak Sarah, Kak Tiara, Kak Mira, semuanya tuh ngomongin Kak Izun. Gitu, jadi kayak, keren banget nih Kak Izun. Mana Kak Izun juga bisnis nih Kak Izun. Jadi iya. pertanyaannya, sekarang gimana Kak Izun? Coba cerita tuh, pusing dari Kak Izun waktu itu, kampus juga, pesantren juga, bisnis juga. Gini, kayak apa ya? Kak Izun itu dari kecil udah terbiasa hidupnya nggak individual. Maksudnya ini prinsip dari keluarga ya. Karena Kak Izun kan ini anak ketiga dari 6 bersaudara. Itu bisa ngerasain apa yang dirasain, apa yang udah dirasain sama kakak-kakak. Dan nanti bisa mencontohkan yang baik ke adik-adiknya. Itu kan. Nah, dari sini Kak Izun itu kegiatannya kalau di rumah itu juga padat banget. Kalau di rumah itu keluarga Kak Izun itu alhamdulillah religius banget ya, kayak setelah maksudnya sebelum subuh itu semua yang ada di rumah itu harus bangun, terutama ibu itu yang mau bangunin untuk sholat malam, amalan keluarga itu yang diutamakan. Setelah itu sholat subuh, setelah subuh itu terserah ada yang mau murojaah, tapi kalau Kak Izun biasanya tergantung sih mau tidur atau mau cuci piring atau bersih-bersih rumah nggak apa-apa. Yang selanjutnya dulu waktu SMA Kak Izun itu pernah ini di pesantren juga. Pesantrennya itu madrasah bertaraf internasional atau biasanya itu disebut International Standard School of Amanatul Ummah, ada di Surabaya tapi bercabang ke Pacet Mojokerto. Nah, karena di situ Kak Izun juga dulu waktu SMA itu tergolong apa ya? Aktif organisasi, ngisi acara, pokoknya macam-macam diatur. Nah, waktu kuliah itu nggak nyangka banget harus terpental ke Jakarta gitu kan ya. Nah, waktu ke Jakarta itu mikir karena notabene Kak Izun ini anak rantau, kalau waktunya weekend itu dia sia-siain nggak buat apa-apa, Kak Izun itu mikir nih kayak, aduh, kayak sayang banget kalau harus tidur mulu di asrama di kamar, itu kan bikin perut sakit ya. Akhirnya ya udahlah, berpikir gimana ya kira-kiranya jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang dapat paling enggak keluarga kita bisa bangga lah, atau enggak kalau punya adik itu seneng gitu kalau punya kakak yang seperti Kak Izun gitu. Nah akhirnya gitu deh nggak apa-apa memberanikan diri. Ya udah Kak Izun itu siap-siap aja gitu kalau kuliah iya, mondok iya, bisnis iya, ngasdos iya. Dulu waktu APP Fair juga itu jalan bareng gitu. Pasti bangga sih Kak Izun. Tika Iya, aja yang buka semoga aja. siapa-siapanya Kak Izun kayak termotivasi luar biasa. Terus ya, Alhamdulillah. jadi kan Kak Izun, kita kan satu kotak tuh udah gak lama tuh dari semester satu. Kak Izun sampai bikin list jam-jam Kak Izun per hari itu ngapain aja. Sampai kayak pernah Tika baca kayak, nih Kak Izun padat banget tuh. Sama kayak pertanyaan dari Kak Tiara, ini waktu tidur aman Kak Izun? Atau Oh enggak? Atau iya. memang Kak Izun mengurangi waktu tidur? Oke, oke. Dijawab dulu ya pertanyaannya dari Kak Tiara tadi ya. Dia, nih dari Kak Tiara, selama ngejalanin double school gitu, jam tidur tetap aman nggak? Pernah sampai drop nggak gara-gara capek? Mungkin drop itu waktu awal-awal aja sih. Dulu juga seneng banget waktu sakit itu, teman-teman yang ada di asrama itu kayak gercep gitu loh. Kayak pertolongan pertamanya langsung diantar ke dokter, Hmm. diajak kontrol, terus dibeliin obat gitu. Itu sih yang sakit pertama dulu. Biasalah tipes anak mahasiswa kalau awal-awal kan tipes ya. Aduh, Tapi itu dulu kena lambung. iya pas Jadi banget. itu dulu waktu masih inget nih, di asrama itu kan lagi dicat ya. Jadi asramanya itu dikosongin. Setelah itu kan semua orang pindah ke gedung yang samping. Maksudnya di seberang sana lah ada gedung gitu.
Nah, Kak Izul tetap di situ karena pengen ini ya, pengen sendiri. Karena kalau tidur kan rame gitu nggak enak ya, dan yang lain juga nggak enak. Tapi mereka itu selalu ngontrol kayak nawarin beli makan, terus Hmm, dapat resep dari dokter itu diminta mau dibeliin apa aja. Ya gitu deh pokoknya enak. Tapi ya gitu, kekeluargaan. ke keluarganya ada. Nah, tapi jam tidur itu dibilang aman nggak ya? Eh, Enggak waktu yang kayaknya. waktu normal untuk tidur itu sehatnya berapa sih, Tika? 5 sampai 8 sih. 5 sampai 8. Paling ya aman-aman aja sih karena mungkin udah terbiasa ya. Buktinya eh, kantung mata nggak Oh. terlalu aktif. Berarti ya aman-aman aja sih. Oke, oke, siap, siap. Aman-aman aja ya, guys. Adaptasinya nih Kak Izun tipes gara-gara adaptasi awal atau gara-gara cari review Kak Izun? Oh, enggak. Kalau project mah dinikmatin aja ya. Oh, Dapat enggak. kalau dulu dapat case-nya nggak terlalu susah. Ya susah sih, tapi nggak terlalu Hmm. dipikir itu gitu loh. Tergantung kita ngerjainnya kayak gimana. Nih guys, jadi ke teman-teman Kak Izun ini desain terbaik satu angkatan. Wah, keren Alhamdulillah. banget. Dulu itu Oke nih. nostalgia aku. Waktu masih kurus itu kayaknya. Oh iya, Tika pernah ngeliat foto Kak Izun. Ya Dilihat sekarang sama mah Kak beda Izun. sih. Nggak apa-apa, sekarang udah bahagia Kak Izun, jadi agak gemukan pipinya. Alhamdulillah. Oh iya ya. Alhamdulillah. Tetap 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 bagus, tetap ganteng, tetap ganteng. Oke Aduh. nih Kak Izun. Nah. Aduh, telingaku agak trauma denger project. Oke, Kak Tiara Wah, ada ini salah guys. satu partner ini. Partner dulu waktu project. Iya bener banget nih. Oke deh Kak Izun ya. Cara Kak Izun manajemen waktu tadi, Kak Izun mungkin bisa jelasin kayak Kak Izun ngelis itu perlu banget gak sih kalau misalkan kan kalau kita lihat-lihat nih dari story-nya Kak Izun banyak banget Kak Izun setiap harinya selalu ngelis itu. Emang setiap harinya kayak gitu terus atau di momen-momen tertentu aja nih? Kayaknya kalau selagi itu masih bisa dihandle dengan baik, itu kayaknya ya udah kita kan punya otak yang bisa nginget gitu ya. Itu ya udah dijalanin. Tapi kalau misalkan waktu itu jadwal kuliah lagi banyak, jadwal ngasdos lagi padat, pesanan waktu bisnis itu lagi banyak, itu harus sih beli kayak styrofoam gitu yang ditempel ke lemari. Kalau tahu gini, dulu kan kalau nggak salah lemari asrama itu ya sendiri-sendiri gitu kayak di asrama di locker itu beli styrofoam, beli stick note, terus ditempelin itu tuh to do listnya yang harus dikerjain, maksudnya deadline-nya kapan biar semuanya itu nggak keteteran. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini itu nggak ada tugas yang terbengkelai atau nggak sampai ngerjain tugas itu. Seperti itu sih Kartika, itu penting banget sih. Paling nggak hal-hal yang menurut kita kecil atau sederhana itu emang perlu dibiasakan. Itu yang bisa menunjang kita atau ngantar kita. Nah, hal-hal sederhana yang sedikit itu nanti kalau digabung menjadi satu, nah yang saya katain tadi, itu bisa jadi penunjang itu kita. Keren nih Kak Izun. Tika juga coba buat ngelis-ngelis kayak gitu sih. Nginget-nginget Kak Izun. Kak Izun sering Nah, banget kayak gitu. Nih, Kak Tiara benar-benar penonton setia kita nih ya, Kaizen. Satu lagi nih, Kaizen, prinsip yang dipegang sampai hari ini apa sih? Terus nilai-nilai apa yang diajari orang tua Izun? Soalnya keren banget anak-anaknya, nggak ada yang gagal. Iya sih, jika kepo tahu stalking ya. Sampai oke. mbaknya Kak Izun di luar negeri. Terus ada adanya Kak Izun juga keren-keren banget. Oke. Dahsyat. Ini ngomongin soal nilai yang diajarkan sama keluarga ya. Yang Kak Izun lihat dari keluarga Kak Izun itu apa ya? Entah terlalu baik atau gimana ya. Sebenarnya keluarga Kaizun ini sering banget ketipu mobil, ketipu tanah, ketipu uang, itu sering banget. Kenapa? Karena nilai-nilai yang diajarkan sama orang tua Kaizun itu kita kalau bisa itu baik, harus baik ke semua orang gitu. Nah, yang perlu diajarkan itu bukan nilainya sih, tapi kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan mulai awal. Contoh, sholat malam, sholat duha, itu kayak wajib gitu dan penting. Apalagi kalau waktu kita di rumah itu nggak boleh yang namanya sholat berjamaah itu nggak boleh skip, nggak boleh nggak sholat malam, nggak boleh nggak sholat duha. Karena setiap orang itu kayak di rumah itu ngingetin kayak udah sholat duha belum, udah sholat malam belum. Kalau nggak ke masjid ditanyain kenapa nggak jamaah, kalau nggak
kalau nggak jamaah ya udah jamaah sendiri di rumah gitu. Itu sih nilai-nilai yang harus diajarkan di rumah. Nah, mungkin kalau itu yang mengantarkan anak-anaknya ayah dan ibu Kak Izun itu bisa mengantarkan kesuksesan seperti anak pertama itu sekarang notabene bukan notabene kerjanya jadi guru, tapi di samping itu jadi bisnis woman, ngurusin jamur gitu. Tapi dulu dia udah pernah keliling-keliling, maksudnya pernah ke Australia, ada program itu dari KBRI. Terus ada lagi kakak Izun, kakaknya Kak Izun yang kedua ini dia lulusan di Rusia. Terus ke Kak Izun, ada lagi bawah Kak Izun ini ada yang eh, Hafiz, dia hafal 30 juz. Terus ada lagi bawah-bawahnya lagi seperti itu. Jadi kita emang dari kecil itu dituntut silahkan mengarang cerita kamu sendiri. Silahkan eh, kamu merangkai cerita apa yang kamu inginkan. Selagi nggak menentang agama dan selagi itu baik, orang tua Kak Izun itu nggak pernah nuntut gitu. Intinya nuntut itu begini ya. Misalnya, kamu harus jadi dokter, kamu harus ranking, kamu harus berprestasi. Orang tua Kak Izun itu nggak pernah seperti itu. Ada rapot itu nggak pernah dilihat, cuman oh ya udah alhamdulillah alhamdulillah. Misalkan kalau ada yang ranking, oh ya selamat ya. Nah kalau nggak ada yang ranking itu tetap disemangatin, nggak apa-apa, nanti kan masih ada semester-semester yang lainnya, itu bisa jadi kesempatan buat kalian itu lebih berprestasi. Tapi nggak pernah juga membanding-bandingkan dari keenam anaknya itu kayak oh ini loh lihatlah mas kamu pintar, oh lihatlah inilah, nggak pernah. Karena dari anak pertama sampai anak keenam itu nggak ada yang sama gitu loh. Maksudnya yang misalkan kalau ngegame ya lah bisa bareng, tapi mereka itu di sisi uh, pendidikan, di sisi apa yang diminati itu berbeda-beda. Nah itu kembali lagi ke orang tua Kak Izul, nggak pernah maksa, nggak pernah memaksakan apa yang diinginkan orang tuanya. Yang penting gak nurutin gengsi, entah anaknya orang lain jadi inilah jadi itulah, nggak apa-apa. Anaknya ayah dan ibu itu selalu punya versi masing-masing, seperti itu sih yang diterangkan di rumah itu. Tepuk tangan dulu. Kayak aku terharu sendiri, Kak Tiara aja menangis nih. Ya ampun, backgroundnya jalur langit, pantasan keren. Iya, keren banget, sumpah. Alhamdulillah. Siapa coba dosennya nggak kenal sama Kak Izun? Orang ulang tahun aja di storyin sama Pak Abdi. Aduh iya, Bener ya? jadi Bener kan? malu. Eh, emang keren sih, teman-teman harus stalking deh Kak Izun, nggak apa-apa gitu. Itu keren banget sih, sama kayak orang tua Tika juga nggak pernah banding-bandingin anak-anak kayak gitu. Dan ya gitu, yang kalau ngomongin orang tua tuh baik banget lah. Kita punya orang tua semuanya yang baik-baik dan Semua orang tua itu semuanya belajar. baik untuk kita, dan pasti Bener mereka banget, punya masing-masing sih buat anaknya itu jadi sukses. bener banget. Ya. Tapi ini keren banget sih orang tuanya Kak Izun, religius banget gitu sampai anaknya. Wah, dahsyat, Tapi ya ini dahsyat ya banget, mau Insya minta Allah. maaf juga ke teman-teman, misalkan ditemukan dari seorang Izun ini ada hilaf, itu jangan disalahkan orang tuanya, karena sejauh ini orang tua saya itu mengajarkan yang baik, yang benar-benar baik. Nah kalau ada kesalahan dari saya berarti itu murni dari saya, jangan disalahin orang tuanya gitu Kartika. Benar, maaf ya teman-teman jika Tika juga kayak gitu. Karena Ibu Iya. Tika juga selalu memberikan arahan yang positif-positif dan selalu berbuat baik. Oke, Kak Izem. Beralih lagi, tadi ke orang tua udah nih. Oh Jadi iya. emang didikan orang tua itu emang perlu banget buat orang tua. Buat anak-anaknya itu emang apalagi pas waktu Tika di SMA, Tika kan ikut forum generasi berencana tuh. Ah, Belajar tentang peran orang tua itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap anak, terutama seorang ibu. ah, ah. Apalagi untuk masa 1000 hari pertama anak itu berpengaruh banget buat bikin karakter anak itu lebih baik lagi itu. Dan itu banyak banget sih pelajaran-pelajaran hal-hal yang kayak gitu. Kan ya Kak Izun, kita balik lagi ke masalah pendidikan Topik. ya Kak Izun. Oh iya, iya boleh. Apa nih Kak Izun tadi mau ngomong? Enggak, topiknya kan belum ke yang utama nih, nggak apa-apa sih diseret-seret, nanti kan akhirnya juga ke topik yang utama bukan? Iyalah, kita masih ke ini tadi kan ketiaran nanya. Gak Iya, apa-apa, gak apa-apa. Masih, nggak apa-apa. masih lama Teman-teman kayak teman-teman. mau, kalau mau nanya juga nggak apa-apa, dengan senang hati akan saya jawab gitu. Oke, teman-teman kalau misalkan mau nanya juga ada di Instagram itu
tanda tanya ya teman-teman. Kalau tanya itu teman-teman bisa juga masukin ke sana. Nanti aku bakal nyampein juga ke Kak Izun. Kak Izun, kan Kak Izun kumulat nih. Nah, itu emang Kak Izun emang udah rencanain dari awal kuliah. Terus gimana caranya Kak Izun tetap bisa mempertahankan nilai Kak Izun di tengah kesibukan Kak Izun? Itu semuanya dikerjain lah, bisnis jalan, semuanya jalan terus. Perjuangan Kak Izun bisa sidang deh gitu. Tika kan bentar lagi mau magang nih. Oke. Oke, pertanyaannya sangat agak berat ya. Dulu itu waktu Berat. pertama Kak Izun kuliahnya, dulu jurusannya kan waktu SMA itu matematika dan ilmu alam. Masuk ke manajemen Aduh, pemasaran. Itu sama. menyilang banget kan ya? Sama. Iya. Seru banget. Nah, Bener tapi banget. ternyata dulu itu dipikir kalau di IPS itu mungkin hafalan. Kan Kak Izun ini nggak suka sesuatu yang hafalan ya. Nah, ternyata baru ngerti basic Kak Izun ini di hafalan. Hmm. Meskipun nggak semuanya hafalan ya, ada hitung-hitungannya juga. Nah, waktu itu nggak kepikiran untuk kumlot. Oh, ada sih kepikiran untuk kumlot. Maksudnya, ya biasa lah, maba-maba itu ngambil inspirasi dari internet lah, dari cerita-cerita lah. Kalau kuliah itu harus nilainya bagus lah, harus balance lah, atau berprestasi lah. Termasuk salah satu teman-teman yang ada di sini mungkin yang ikut join itu setuju kalau emang kuliah kalau bisa nilainya bagus ya kenapa nggak bagus gitu, benar kan? Nah, tapi waktu itu sempat terpatahkan waktu semester 1. Nilai itu dari awal sampai akhir nilainya bagus banget. Tapi yang keluar waktu itu, waktu kebijakan kampus yang kalau kumlot itu harus nggak ada C-nya sama sekali. Mm-mm. Kaizun dapet C, begitu. Iya tahu. Tapi IPS-nya waktu itu udah tinggi, tapi ada C-nya. Waduh, mikir-mikir nih. Tanya teman-teman nih, ada yang C ya? Oh iya, akhirnya frustasi deh. Ditambah di semester 2 itu nilainya malah turun, tapi nggak ada C-nya. Jadi kan aduh agak bimbang ya. Kayak ya gimana ya? Ya udahlah nggak apa-apa, akhirnya dijalanin aja. Nah, di semester 3 di semester 4 itu kok kayak ada hilal gitu ya. Sesuatu yang Kak Izun kerjain secara bareng-bareng dan bersamaan itu nggak ngurangin kapabilitas kita untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik di lainnya gitu. Kok kalau di samping ngasdos, di samping bisnis, nilainya baik-baik aja. Wah, langsung aja nih ditekanin terus. Akhirnya di semester 4, di semester 5, di semester 6, itu bisa lah dapat IPS 4 gitu. Waktu apa ya? Hah? Meskipun Serius? Kak Izun Yang dulu berapa? itu IP 4-nya berapa kali ya? 3 kali. 2 Ah, kali ya Allah. waktu Keren keren. semester berapa gitu. Dan 1 kali eh, waktu SP. Kak Izun dulu pernah masalah waktu di kampus telat ngupload struk pembayaran. Mm-mm. Padahal bayar ya, bukan nggak bayar ya, tapi belum upload. Mm-mm. Akhirnya udah jalan berapa minggu gitu, baru dicoret. Oh ya udah deh nggak apa-apa ikut SP. Nah tapi setiap yang Kak Izun lakuin waktu kuliah itu selalu ada maknanya. Dulu waktu SP barengan sama Rakornas acara nasional. Mm-mm. Gimana tuh? Bayangin, jadi PIC desain, bukan desain ya, PDD khususnya, tapi harus ngelaksanain SP. Tapi alhamdulillah waktu itu dikasih jalan sama Allah, bisalah ya SP-nya kelar dan dapat nilainya bagus juga. Dan juga rakornasnya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah itu sih, mungkin kayak gitu sih, Tika. Emang dulu nggak ada kepinginan gitu buat kumlot, tapi sampai di akhir itu kayak di dikasih kumlot gitu. Itu suatu anugerah sih. Dulu kan Kak Izun waktu kuliah juga sering ikut ngurusin USM. USM itu yang beasiswa dari Kementerian Mm-mm. yang disalurin ke beberapa anak kita yang berprestasi. Itu kayak aduh insecure banget ya lihat nilai-nilai teman-teman gitu. Kayak wah bagus ya, bisa nggak ya seorang Izun itu masuk di salah satu list IPK yang bagus gitu, atau paling nggak bisa punya prestasi lah di kampus maupun yang non akademik atau yang akademik. Itu sih kurang lebihnya ya, tadi sesuatu yang kita kerjakan secara bersamaan itu kalau menurut Kak Izun nggak ngurangin kapabilitas salah satu atau sesuatu yang kita kerjain secara bersamaan itu gitu.
Karena gini, Pak Haji juga bilang gini, setiap kamu punya masalah, itu pasti ada solusi. Jadi Benar. ketika kamu ngerasain kamu kayak gini, kamu ngerasa beban kamu banyak, oh kamu mau ngikut kegiatan ini nih, tapi ternyata kamu punya kewajiban juga sama kampus gini. Jangan panik duluan gitu, pasti ada solusinya gitu. Itu diajarin banget Benar. sama Pak Haji kan kan Iya. selama ini kan kasusnya Pak Haji juga jadi kayak bener banget. Tapi kayak itu keren banget bisa 4. Tika tahu nggak? Apa? Satu satu B. Bayangin kayak ya Allah Pak satu lagi. Tapi nggak Tapi apa-apa ya sih udah. Tika, kalau Kak Izin dulu emang ya mungkin kalau dikasih nilai itu agak nggak terima gitu kan. Waduh, kenapa B nggak bisa A gitu. Itu memang sih kadang kita pengen gitu jadi sempurna. Tapi kadang kalau kita terlalu ego itu kan nggak baik ya. Iya, Jadi nggak baik juga. Kak Izun dulu awal-awal doang misalkan dapat C, ya udah sekali C itu aja, nggak ada C lagi gitu. Itu udah bersyukur banget. Dan setelah itu nggak pernah kayak ke dosen itu, aduh Pak, ini nggak pernah nih. Ah, Alhamdulillah nggak sih. pernah dia nggak Ya, pernah kayak gitu. kalau bisa sih jangan meskipun sepinter-pinternya kita ya, itu ya itulah yang kita peroleh. Iya, iya bener banget. Jadi kayak apalagi kalau online gini ya kayak Zoom tuh Nah, kayak gimana gitu nggak sih nilainya ya udahlah. tapi nggak apa-apa. Yang penting sih Nggak satu apa-apa. bersyukur ya, Kartika. Syukur. Benar, Ibu Tika juga selalu bilang kayak gitu sih. Karena ya Allah tuh lebih tahu apa yang kita butuhin gitu daripada Betul yang kita sekali. inginkan. Benar sekali. Bener. Oke nih Kak Izun, jadi pas waktu itu Kak Izun kan udah ya bilang Kak Izun punya semangat nih buat ya Betul. awalnya C ini Kak Izun punya tekad supaya nggak C lagi nih ya Kak Izun. Hmm. Tapi pas waktu nih kita bahas masalah magang nih Kak Izun. Yang awalnya nih WFO kan dari Nah, di kantor nih Kak Izun nih tiba-tiba pandemi terus semuanya satu angkatan tuh Kak Izun tiba-tiba WFA kan kebanyakan. Terus benar. apalagi sidangnya sidangnya juga Online. online, terus wisudanya online. Gimana tuh perasaan Kak Izun sendiri? Kalau untuk Kaizun, dulu kan Kaizun itu basicnya kan sebenarnya kalau di manajemen pemasaran itu service and sales ya. Nggak ada kan yang desain. Service and sales. Ada lagi brand sih, tapi waktu LSP itu nggak itu. Kita nggak bahas itu sih. Tapi Kak Izun itu berani gitu loh. Seorang Izun berani magang di desain gitu. Sekarang kan kita basic jurusannya kan sebenarnya sales and service. Hmm. Tapi Kak Izun itu ya udah sih nggak apa-apa. Kak Izun baru bisa ngedesain, baru bisa pakai Corel itu semester 1. Tapi karena Kak Izun tadi itu mau bisnis. Nah, skill Kak Izun itu diolah di situ. Jadi setiap hari Kak Izun bisa Oh, ilmunya itu nggak hilang. Jadi atau skillnya itu bisa upgrade. Seperti itu sih. Itu sih salah satu tips kalau kita mau ngolah atau ngasah. Ya kita harus melakukan itu berulang-ulang kali seperti itu Kartika. Nah, setelah tapi itu, belum iya. selesai, benar. Oh Setelah iya, itu lanjut. dulu Kak Izun itu mungkin ya orang itu bisa benci, bukan benci ya, nggak suka sama Kak Izun itu karena Kak Izun dulu itu sangat ambis atau ambis banget, ambis bet gitu kan. Oh, oke, Nah, ngapa tuh? jadi waktu magang itu dulu Kak Izun ada orang Astra lagi ngisi acara seminar di kampus. Kak Izun itu kepikiran, Kak Izun itu mau ngajuin pertanyaan tapi kok waktunya nggak tepat gitu. Tapi mikir gini, gimana ya kalau seorang Izun itu bisa magang di Astra gitu kan. Wah, pasti keren banget sih. Nah, udah akhirnya setelah magang itu ngubungin kaprodinya, orang yang ngisi seminar ini. Nah, langsung bilang, Pak, saya butuh SDM untuk ngisi desain grafis di Auto 2000 head office di Jakarta Utara. Langsung gas. Kak Izun langsung bikin proposal, langsung apply. Nah, Kak Izun itu jadi salah satu orang pertama yang keterima magang di angkatan waktu itu. Waduh. Nah, tapi kan bingung. Bingungnya kayak gini, semua orang tuh belum bikin gitu loh. Tapi Kak Izun bisa sedikit bangga sih. Kenapa? Karena apa yang udah Kak Izun kerjain itu bisa jadi referensi orang. Kayak Izun mau dong referensi proposalnya buat ngajuin magang itu kayak gimana. Nah kan ini bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Ya alhamdulillah lah. Kalau
seorang Izun ini bisa ngasih motivasi gitu loh ke orang, atau sesuatunya ditiru atau jadiin referensi. Atau mungkin adik kelas itu termasuk Kartika atau teman-teman yang lain itu sering gitu masih ngechat ke Kak Izun, masih silaturahmi, nanyain kabar, minta referensi dong Kak Izun untuk buat proposal magangnya kayak gimana, atau magang yang bagus sesuai basic skill kita itu di mana, seperti itu sih Kartika. Nah akhirnya setelah itu kita bahas ke ininya ya, ke topiknya. Karena Kak Izun di desain itu kan bisa dikerjain di mana aja. Waktu itu Hmm. belum ada yang namanya WFH WFT tuh nggak ada. Kita itu termasuk tadi ada eh, pembimbing Kak Izun namanya Kak Vana yang pegang desain itu. Ya kita ngedesain di sana di kantor sama. Tapi setelah 3 bulan Maret itu Rais ada informasi COVID, ya udah akhirnya kita dari rumah. Tapi alhamdulillahnya Kak Izun itu dapat magang desain itu bisa dikerjain di rumah gitu loh. Dulu Kak Izun nggak mikir kalau misalkan dapat magangnya yang berkecimpungnya di service atau di sales, itu kan harus ketemu orang ya. Itu benar-benar ke freeze atau ngerobak topik tugas akhir kita, seperti itu. Nah mungkin itu ya alhamdulillah salah satu yang direncanakan oleh Allah buat Kak Izun, sesuatu yang menantang buat Kak Izun itu bukan akan menghabisi kita atau menghancurkan kita, tapi bisa menolong kita gitu loh. Buktinya bisa dikerjain di WFH dan akhirnya selesai juga magangnya gitu. Alhamdulillah. Tapi Tika baru tahu loh Kaizen kalau Kaizen tuh baru bisa Corel tuh semester 1. Tika kira ya karena Kaizen udah sekolahnya basic internasional dan segala macamnya, Hah? Kaizen tuh emang udah punya basic itu tuh udah lama gitu karena Enggak, ya bayangin aja jadi enggak. desain terbaik Kreatif. setangkatan terus bisa pop up gitu lagi desainnya. Oh iya, waktu itu ya yang desain itu ya. Ya itu sesuatu yang diasah sih, Tika. Karena untuk jadi suatu pemenang atau jadi suatu bintang itu nggak harus orang yang startnya lebih lama. Kan bisa jadi orang yang startnya lebih lambat itu tidak untuk kemungkinan bisa jadi bintang gitu loh. Nah itu sih yang maksudnya harus kita pecahkan atau nggak harus diikutin banget. Kalau semakin lama kita berkecimpung itu pasti jadi bintang. Enggak. Kalau dianut iya, tapi kalau jadi bintang itu nggak harus yang lama gitu. Emang sih waktu SMA pernah lihat doang temen itu pakai Corel dan cuman sesekali, dan itu pun nggak tahu basic-basicnya. Tapi waktu dulu waktu kuliah itu benar-benar baru bisa install, baru bisa bikin pattern, baru bisa bikin elemen itu waktu kuliah. Karena waktu di SMA ya sesekali cuman ngebuka doang, itu pun kelas 2 ya, kelas 2. Kan Kak Izun ini dari kampung ya, jadi mungkin dulu itu nggak terlalu bisa, tapi karena teman-teman yang lain bisa, Kak Izun cuma lihat aja, seperti itu Kartika. Keren banget nih. Makin makin Belum tadi termotivasi ini ya. belum cerita ke magangnya sih. Magangnya alhamdulillah dapat lingkungan yang baik, itu juga salah satu rezeki sih. Magangnya pun bisa terpandang gitu loh. Seorang mahasiswa Politeknik APP bisa magang sama anak UI, anak BINUS, anak Prasmul, itu jadi satu, nggak ada kasta. Dan itu nggak apa-apa. Wis, alhamdulillah. Tapi emang bisa dirombak ya? Maksudnya gara-gara pandemi ini yang awalnya orang-orang yang mengambil judul di sales dan service ini dirombak Kak Izun. Ada Bisa, yang dirombak. bisa. Ada yang dirombak, maksudnya keputusannya nggak terlalu strict mungkin ya. Yang tadinya harus ngambil responden berapa orang yang untuk riset, Ini yang teman-teman les agak loading ya. Loh, delay nggak? Kak Izun kedengeran gak? Tika tuh Udah. bingung yang delay. Kak Tika atau Kak Izun. Jadi teman-teman yang lagi nonton bisa banget dia kasih tahu siapa yang delay. Oke, lanjut Kak. Udah selesai, ya alhamdulillah. Untuk ngerjain laporannya diperlancar, bisa sharing-sharing juga sama temen. eh, untuk penataannya, penulisannya, Kak Izun juga dulu punya cara tersendiri untuk Kak Izun dulu sering bikin video-video, bikin daftar pustaka gitu, atau bikin apa ya, sesuatu yang dipahami sama teman-teman gitu loh, biar teman-teman ini bisa ngerjainnya itu
lebih enak nggak? Gimana Kak Izun upload di YouTube-nya nggak? Kak Izun Enggak, Kak upload. Izun cuma nge-share di mana ya dulu, di grup kelas aja sih. Atau yang mau Iya. belajar sama Kak Izun boleh join gitu. Hmm. Kak Izun kembangin lah YouTube-nya. Oh, YouTube-nya Upload ya Kak enggak, Izun. iya YouTube-nya enggak, ini enggak pernah dipakai lagi. Tapi kalau dikembangin ya nantilah kalau ada waktu ya. Ya itu video-video Kak Izun yang kemarin aja yang buat daftar pustaka ntar tinggalin liatnya di sana. Iya ya, yang buat desain itu ya deh nanti dipikirin lagi Kartika. Oke siap. Ntar kalau udah Tika kasih tahu ke teman-teman satu angkatan deh YouTube-nya Kak Izun. Ah, Makanya Kak Izun nih keren banget nih ya teman-teman. Sangat-sangat termotivasi diriku. Oke deh, kita tadi udah bahas banyak banget ya, apalagi di selama perjalanan Kak Izun dari kuliah. Yang kuliahnya itu juga berbarengan dengan pesantren, terus juga dengan bisnis nih teman-teman. Tapi Kak Izin selalu percaya bahwa Allah itu selalu melihat, Allah itu selalu membantu kita, bahwa di setiap musibah, setiap apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada solusinya, pasti akan benar, dipermudah selagi niat kita itu baik nih teman-teman. Dan jangan lupa benar. juga untuk selalu percaya sama Allah, dan jangan lupa untuk taati seluruh aturan atau seluruh ajaran yang sudah orang tua kita kasih nih ke kita gitu. Apalagi Kak Izin tadi, Benar. hmm, cara cara langit itu emang keren banget nih Kak Izun. Jadi Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke deh, ada dari Almel underscore Elza. Keren banget Kak Izun dulu pernah kelepatan dengar nama Kak Izun dari teman angkatan. Mereka bilang Kak Izun keren, tapi jujur saat ini belum tahu lebih Kak Izun yang mana perjalanan Terima kasih. kreativitasnya gimana. Terima kasih Kak Amel. Ya, makasih ya Ini Kak ini Izun Amel memang, underscore Eza. ini Kak Izun banyak banget yang nonton. Bertahan nih ya. Iya, Oke, oke teman-teman. Itu tadi perjalanan dari Kak Izun ya teman-teman. Nah, dan sekarang kita masuk nih ke perjalanan mencari kerja nih. Itu kan tadi udah oke oke. bahas tentang kuliah. Oke, Kayaknya lanjut. ini yang Oke, ditunggu-tunggu ini sih ya. jadi yang ditunggu-tunggu deh ya. Oke, Oke nih Kak gimana? Izun. Kak Izun. Ini kan Oke. pandemi nih. Heeh, Ya, semua orang banyak di PHK lah gitu. Pasti iya. susah banget nih cari kerja. Nah, pertanyaan pertama, usaha apa aja yang Kak Izun lakuin untuk bisa cari lowongan kerja di saat pandemi emang lagi anget-angetnya banget nih? Oke. Nah, waktu itu dulu eh, kan kalau budayanya di kampus kita kan sebelum wisuda itu hampir Hmm. 80% orang itu udah punya kerjaan. Benar nggak? Benar. Jadi Bener. waktu wisuda itu dipanggil misalkan Kartika sudah bekerja di mana gitu kan. Enggak di mana. Nah, itu waktu pandemi itu emang kampus lagi turun banget untuk nilai mahasiswa yang lulus waktu itu. Nah, tapi waktu itu kan biasanya cari kerjanya itu anak-anak yang udah magang di situ diangkat atau mereka di daerah yang lain itu mau ngambil keputusan untuk ngeplay di mana-mana gitu kan. Nah, selanjutnya itu kayak ya semua perjalanan itu kita lakuin setelah magang. Setelah magang kita selesai, kita nyambi nyari kerjaan, kita nyambi untuk ngerjain tugas akhir dan juga nyambi untuk ngerjain apa aja yang dibutuhin untuk syarat-syarat kelulusan seperti itu. Nah, waktu selesai itu di bulan apa ya? Pokoknya Kaizun itu waktu sidangnya itu bulan Juli, itu Kaizun sambil apply. Nah, berapa perusahaan yang Kaizun apply waktu itu ya nggak lebih dari mungkin hampir atau menyentuh lebih dari 200 itu lebih ada deh kayaknya. Tapi waktu Aduh, banyak banget. ya hampir frustasi, tapi ada seorang dewan nih, Pak Aji. Pak Aji tuh ngasih Oh lowongan. iya. Izun, Aji. kamu mau jadi asdos atau enggak? Langsung ambil. Tapi kayaknya waktu itu tanya dulu deh ke teman-teman. Ini ngambil kesempatan jadi asdos atau enggak ya? Nah, setelah Kak Izun dapat lowongan, dapat tawaran dari Pak Aji, jadi Kak Izun ini tipenya mengerjakan sesuatu yang ada di depan mata itu sampai selesai. Nah, waktu Kak Izun ngasdos itu sama sekali nggak apply apapun. Nggak apply, Serius. nggak, karena Kak Kan Izun di itu sini online. maunya itu fokus ngajar aja gitu loh. Kalau nanti dibagi-bagi kan kasihan gitu kan. Tapi sebelumnya ya ada sih beberapa drama gitu kayak ketipu perusahaan, udah pulang nih Mei, dipanggil awal Juni ke Bogor. Setelah itu di interview bla 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 udah dikasih challenge.
terus disuruh bikin desain, udah Kak Izun kerjain, challenge-nya satu, Kak Izun kasih tiga, dan waktu itu desainnya itu udah dipakai, tapi Kak Izun nggak diterima di perusahaan itu salah satu perjalanan yang sangat nyesek sih. Hmm, Tapi parah itu sih. diambil pelajaran aja sih, kayak teman-teman Kak Izun itu pada nguatin, nggak apa-apa apa yang lu kerjain sekarang itu nggak harus ditampakkan hasilnya sekarang, tapi beberapa waktu lagi atau sekian lama lagi itu bakal muncul gitu. Ya udahlah, akhirnya setelah balik ke sana nggak dikasih kabar ini lamarannya diterima atau enggak gitu. Itu kan ya bikin sakit hati. Nanti kalau ini teman-teman jadi HR atau jadi pihak-pihak dari perusahaan yang menentukan hasil keputusan atau bikin rekrutmen, itu baiknya itu ngasih kabar biar enggak inilah ya, biar enggak dikira. Gila gitu. Tapi itulah nggak apa-apa lah, itu jadi pengalaman aja. Setelah itu Kak Izun pulang, di situ kak itu bapaknya Kak Izun itu sakit, masuk rumah sakit. Waktu itu masih COVID itu masih Masih ada. merajalela gitu. Hmm. Tapi nggak COVID ternyata. Tapi di situ bisa kumpul juga semua. Kakak dari anak pertama sampai anak keenam itu bisa kumpul dan kita bisa tamasya bareng. Nah di situ juga ngasdos. Ngasdos itu pokoknya Kak Izun jadi orang yang fokus lah sama apa yang Kak Izun kerjain. Bikin video di beberapa kelas. Terus ngasdosnya dulu apa aja ya? ADP, ADPT gitu kan? desain Sama sama project project. satu. Benar. Itu ya udah sih, Kak Izun lebih seneng ngerjain apa yang di depan Kak Izun ini secara tuntas dan sampai tergapai. Akhirnya Kak Izun waktu ngasdos eh, ada lamaran yang nyangkut waktu Kak Izun apply itu di Agustus. Nah itu dikasih nih salah satu link rahasia yang dari CDC Politeknik APP Jakarta itu ngasih link, benar-benar link yang sangat konkret yang digunakan oleh perusahaan Kak Izun saat ini dari awal sampai sekarang. Kalau orang mau apply lewat link itu pasti keterima. Itu sih ada tipsnya. Nanti bisa deh orang yang ada di sini minta link ke Kak Izun, nanti bisa ini minta, Bener? bisa lah diarahkan. Soalnya nggak banyak ya Oh, dalam 1 tahun ini ada orang yang ngubungin Kak Izun itu lebih dari 10. Tapi yang keterima, yang berhasil menggunakan tips and trick dari Kak Izun ini ada kurang lebih 7 sampai 8 orang itu ada. Karena mereka menghubungin Kak Izun, orang yang tepat lah ya, bisa dimintain hmm. ngoreksi CV, ngoreksiin public speaking mereka. Karena banyak yang Kak Izun ini ajak untuk call bareng-bareng. Kak Izun kasih link, kalau udah lolos kabarin, kalau lolos tahap interview HR kabarin, kalau lolos interview user kabarin. Nanti karena Kak Izun biasanya itu ngasih tips and trick gimana sih seorang Izun dulu itu bisa lolos agar caranya itu bisa digunakan sama teman-teman seperti itu. Oke nih, tapi iya, ini keren banget nih. Tapi kita tadi belum kasih tahu kalau Kak Izun ini di salah satu e-commerce nih, teman-teman e-commerce di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman udah lihat nih Instagram Kak Izun, pasti teman-teman tahu Kak Izun kerjanya di mana. Tapi berarti tidak tahu siapa yang lolos ini. Iya, kayaknya ya kurang lebih Juga. ada teman-temannya, ada kelas yang lebih spesifik itu. Ada atau eh, teman-teman angkatan lintas jurusan itu juga ada gitu. ini Karena minggu depan sama dia, iya iya, minggu depan nambah sama lagi, yang bulan lagi. Kayaknya setiap bulan ada satu deh yang lolos gitu, alhamdulillah. Nggak apa-apa. oke nih. Wah, ini keren banget ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat DM Kak Izun gitu. Kak Izun lagi di rumah tuh di kosan nih? Ini di kosan tapi seperti rumah ya. Oh, oke deh. Kan Kak Izun tadi udah bilang ya teman-teman, Kak Izun tadi udah ya banyak yang ngeplay gitu. Banyak banget ngeplay sampai 200-an gitu. Terus Kak Izun juga banyak banget nih. Terus nih kan 200-an itu, terus Kak Izun juga pasti ada ditolak-ditolak gitu. Dan gimana sih caranya Kak Izun tetap kayak gue harus tetap ngeplay nih, gue tetap harus ngeplay sampai itu membosankan gak sih Kak Izun sebenarnya kayak aduh sampai Emang 200 kan ya itu sesuatu yang capek bosan. banget pasti. Tapi karena kita kan orientasinya kerja itu buat apa sih? Yang pertama ngasah skill. Yang mungkin yang utama butuh duit, bener nggak sih? Iya benar. Nah itu dorongan-dorongan seperti itu sih yang biasanya mendorong kita untuk ya bergairah untuk melakukan itu. Kita ingat keluarga, ingat orang yang ada di sekitar kita, mungkin
bisa disenangkan oleh kita gitu. Itu kan jadi salah satu motivasi gitu. Emang capek sih, sampai Kak Izun dulu itu pernah ngubungin Bu Wikan itu orang yang PJ di CDC ya. Itu bilang gini Kak, Hmm. Bu, saya mau konsultasi dong untuk CV saya, untuk motivation letter saya. Itu udah benar atau belum sih, Bu? Nah, dikoreksi itu. Udah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan CV-nya juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Udah, ini udah mantap sih Izun, tapi usahanya nggak dikurang-kurangin kan. Kayak misalkan satu hari itu paling nggak 10 perusahaan yang di-apply gitu kan. Eh, udah sih Bu, berarti dalam hati mikir, kayak, ya berarti ini seburuk ini ya, maksudnya kok lama ya, tapi harus terus usaha gitu. Ya nggak apa-apa lah, dijalanin terus. Berarti untuk rezekinya saat itu belum ada, tapi di lain hari ketika kita ikhlas, kita mau fokus dengan apa yang kita lakukan saat itu, kita pasti dilancarkanlah jalannya. Termasuk waktu itu dulu, waktu proses eh, rekrutmen itu kan banyak tawaran juga ya. Kak Izun itu ditawarin jadi moderator di acara kampus, jadi moderator di acara-acara ini gitu. Ya, hal-hal seperti itu mungkin yang dapat menunjang kita, Kartika. Jadi kalau kita bisa baik sama semua orang, kita itu bakal didoain. Atau Iya ya, benar. kita mau minta doa ke mereka, mereka pasti juga dengan senang hati akan mendoakan kita gitu. Jadi semakin banyak relasi, semakin banyak hal-hal positif yang kita lakuin ke banyak orang, itu feedback mereka itu pasti baliknya ke kita bakal bagus. Kayak dulu waktu itu Kaizun moderatorin siapa ya? Pokoknya ada salah satu influencer itu, dan gestarnya waktu itu Indonesian Idol 2018. Iya, di Nah APP Fair. itu di hektik-hektiknya Kak Izun Masdos, hektik-hektiknya Kak Izun itu interview HR. Tapi lihat, semuanya bisa dijalanin dengan itu. Pokoknya semuanya itu bakal terstruktur. Kak Izun itu seneng ngerancang itu, apa yang harus dilakukan saat ini, Hmm. timeline-nya itu apa, Iya, kita ini sama. bakal gugur satu persatu. Gugurnya itu bukan gugur gagal, tapi gugur telah berhasil kita laksanakan. Seperti itu sih. Nah, oke nih. Keren banget ya Kak Izun. Dahsyat ya teman-teman dengernya kata Kak Izun tadi. Jadi sem ini semua apapun kebaikan yang udah kita lakuin itu pasti bakalan dibalas. Nggak dibalas dengan cara yang finansial, pasti dibalas dengan hal-hal lain lah. Kita nggak tahu itu tuh udah urusan Allah, dan ya kalau misalkan nggak dapat di dunia balasannya kebaikan itu, percaya di akhirat bakalan dapat Kak Izun. Tika, ini boleh extend deh, nggak apa-apa. Kak Izun nggak ada acara. Tapi kalau teman-teman mau bertanya itu sangat silakan, boleh sekali gitu. Emang udah, wah udah 25 4. Ya ampun kayak seru banget. Oke deh Kak Izun baik banget sih. Oke Tapi deh. mau nyapa dulu nih, ada Mas Daniel Wicaksono, hai, ada Windarti, ada Amel, underscore Elza, Iya. ada Adifa, SZF, ada Tikal Roji, ada Ananda, Tamalia, ada Art. Musaid. Selamat datang di sini teman-teman, makasih udah dengerin cerita seorang Izun. Lanjut Jadi Tika. keren sih. Oke. Iya, lupa aja. Terima kasih ya teman-teman yang masih join di live Instagram kita. Oke nih, Kak Izun kemarin kan sempat freelance juga nih ya. Pas waktu, ingat banget nih Kak, waktu Asdos, kata Kak Pak Haji, Izun lagi di mana nih? Kata Kak Pak Haji kayak, oh lagi kerja gitu ya. Pas waktu kita lagi rapat gitu. Terus emang itu Kak Izun bener-bener kayak, Kak Izun kan udah Asdos. Terus Kak Izun juga kerja yang jadi moderator segala macam. Terus Kak Izun kok tetap kepikiran untuk freelance gitu. Terus gini lagi, dia pas waktu itu freelance waktu itu udah dibayar belum sih? Pas waktu di pandemi gitu kan banyak ya perusahaan ekonominya minus banget lah. Waktu itu Kak Izun dapat tawaran freelance di salah satu kementerian itu di Surabaya, di salah satu hotel di Surabaya itu selama kurang lebih 3 minggu. Nah itu begini Tika, itu kita balikin lagi, Kak Izun itu seneng mikir di waktu mau tidur itu, apa yang udah Kak Izun lakuin hari ini, ada nggak ya yang perlu dikoreksi, atau planning-planning ke depan itu yang perlu dikerjakan secara rinci. Waktu Kak Izun ditawarin itu, Kak Izun langsung tanya ke Pak Haji, atau lihat di jadwal itu, eh, lagi padat nggak maksudnya. Nah alhamdulillah waktu itu, waktu Hmm. Kak Izun
pokoknya kan acaranya 3 minggu. Nah, minggu pertama ini masih ngajar tapi materinya udah Kak Izun siapin. Nah, 2 minggu ini UTS. Alhamdulillah. UTS apa UAS ya? UTS waktu itu. Nah, ini kesempatan sih. Nah, Kak Izun itu dulu waktu di hotel pagi dari jam 8 sampai jam 5 itu ngurusin orang-orang yang ada di hotel. Setelah itu malamnya Kak Izun itu baru bikin video ngoreksiin desain-desainnya anak-anak yang udah submit ke Kak Izun, atau mereka yang bertanya-tanya kan itu sampai malam ya. Ya itulah begitu. Gimana kita pintar-pintarnya bagi waktu, seperti itu sih Kartika. Itu juga jadi salah satu pemberat di CV atau pengalaman sih. Ya, Iya sih, benar. dalam waktu yang singkat kita dapat semuanya gitu loh. Dulu dapat magang di Astra, di Auto 2000 Head Office. Itu perusahaan yang besar banget kan. Selanjutnya bisa ikut kementerian, LSP-nya, dapat sertifikat, digaji juga nggak kurang-kurang. Terus setelah itu uh, moderatorin acara yang ada di kampus, dan waktu itu artis-artis sih lebihnya yang dimoderatorin. Setelah itu keterima kerja. Nah, setelah kerja itu kayak sepi gitu loh. Maksudnya ya kerja mulu. Sebenarnya ada kepikiran buat bikin Iya. usaha atau melanjutkan usaha, tapi lebih ini sih nanti aja dipikir-pikir dulu. Mungkin nanti setelah mungkin nikah, istrinya berwirausaha, suaminya kerja gitu kan banyak ya. Bener banget sih. Sebenarnya jadi kayak bingung tau Kak itu kalau misalkan nih satu PNS satu lagi PNS gitu. Jadi anaknya ntar dikemanain gitu. Itu Iya ya, harus tapi benar-benar dipikirin. ya sih nggak apa-apa. Ayah dan ibu Kak Izun itu PNS dua-duanya juga PNS, dua-duanya. tapi kita nggak kurang-kurang kok perhatian dari mereka, karena Alhamdulillah. mereka itu bisa membagi waktunya untuk anak gitu. Makanya setelah kita besar-besar kan banyak, dulu waktu tahun berapa ya, 2019 itu semua anaknya itu nggak ada di rumah, cuma ayah sama ibu. Ada yang di Australia, ada yang di Rusia, ada yang di Jakarta dua, ada yang lagi di pesantren dua. Jadi di rumah itu nggak ada orang, tapi mereka itu doanya cuma satu sih, kalau bisa kerjanya itu yang dekat lah dengan mereka. Dan satu lagi yang nanti Tika nggak boleh ya bikin mindset kayak gini nih. Nanti kalau dua-duanya kerja PNS itu mungkin nggak Enggak bikin juga, anaknya enggak. gitu ya. Nggak, itu bukan seperti itu Enggak ya. juga. Tapi mungkin mereka Jadi, punya cara tersendiri gitu untuk menaruh mm, anaknya, benar nggak? gini. Benar. Jadi waktu ini yang ceritanya gini guys. Jadi waktu itu kan Hmm. Tika waktu SMA itu jadi ketua Pusat Informasi Konseling Remaja nih. Jadi kayak jadi PSKS gitu, pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nih nampung jadi ya tempat tempat curhat orang gitu. Jadi banyak banget. Oh, Tika tuh nampung kayak keluarga-keluarga orang teman-teman Tika yang mungkin ini boleh di-share tapi namanya tetap nggak boleh disebutin gitu. Banyak banget teman-teman Tika gitu yang keluar yang orang tuanya itu sibuk kerja dua-duanya. Anak-anaknya itu jadi kekurangan kasih sayang, terus dia jadi nakal, semacam. Dan itu tuh bukan cuma satu gitu. Yang jadi Tika itu menampung hal itu banyak banget sampai anak itu frustasi, sampai anak itu ngerasa kalau dia tuh nggak dihargain segala macam. Jadi dari situ tuh ketika belajar kayak oh tapi ini kita nggak bisa ngejudge si cewek Ya, harus berkarir atau dia jadi ibu rumah tangga itu kan pilihan pilihan ya pilihan orang dan itu kan kita nggak tahu lagi perekonomian keluarganya gimana gitu tapi benar-benar belajar kasih sayang orang tua itu benar-benar harus disalurkan banget sih sama anak. tapi hitungannya dulu orang tua Kak Izun itu strict banget dalam hal disiplin. Tapi mereka kalau udah dewasa itu balik ke masing-masing sih. Kayak Masing-masing. dalam hal apa ya, makan, tidur, sholat, itu semua diatur dulu. Kita itu terbiasa makannya teratur, tidurnya teratur, sholatnya teratur, semuanya diatur. Emang dulu itu membosankan dan sangat dibenci gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir, bener ya, ternyata Nah, nggak semua striknya orang tua itu berdampak negatif, tapi ada juga yang nanti ya, diadopsi, dijadikan pedoman sama anaknya yang dialirkan seperti itu, Kartika.
bener banget. Oke deh Kak Izun. Kayak dari Dani, Wicak, thank you Kak Izun, experience-nya keren banget sih Kak Izun. Oke, Dari ini kita sama. udah nyangkut banyak hal di sama ke orang tua, jadi aduh, ini agak berat sih kalau ngomongin tentang itu. Ya, harus ikut kelas-kelas berkeluarga lah sebelum nikah nih. Iya Oke, benar. kita balik Nah, lagi. kalau di pesantren itu ada kelas itu, kelas nikah, ilmu Oh, berarti nikah. Kak Izun udah masuk kelas dong. Nah, sayangnya Kaizun dulu itu nggak selesai. Jadi misalnya nih teman-teman Kaizun nih seperti yang kuliah di UI atau Kak Ain itu kan udah selesai. Karena dulu Kak Hmm, Izun potong kerja, kepingin balik lagi ke sana. Itu nggak ini. Maksudnya tekadnya kurang penuh. Jadi akhirnya ya udah sampai 3 tahun itu jadi pengalaman yang luar biasa sih. itu. Hmm, tahu dah pusing kalau ngomongin kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Balik lagi. Ya, itu akan jadi jalan Allah ya, teman-teman. Oke deh, tadi kita udah bahas freelance. Terus nih, Kak Izun daftar pas waktu kerja itu, pas waktu Kak Izun ngeplay itu, Kak Izun emang benar-benar memperhatikan Kak Izun bidangnya apa nih, atau Kak Izun lihat aja yang mana yang buka ya udah gue play nih, gue udah capek gitu yang mana ya Oke. kayak gitu, atau Kak Izun masih lihat-lihat dulu nih, oke ini bidang-bidang gue nih kayak gitu. Oke, kalau Kaizun dulu hitungannya masuk di perusahaan ini tuh paling muda, hitungannya muda. Karena di umur 22 tahun itu rekan kerjanya Kaizun itu biasanya kelahiran 89, 91 sampai 95, 97 gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurut Kaizun, age just number ya. Jadi selagi kita bisa menyesuaikan dengan orang lain itu bakal baik-baik aja gitu. Nah, apa yang Kaizun dapatkan dari kampus ini? Ya, hal-hal seperti itu yang membuat kita lebih survive daripada yang lain. Tapi rata-rata kalau emang teman-teman Kaizun yang masuk ke perusahaan ini tuh seumuran sama Kaizun. Waktunya di umur 21 tahun mereka itu udah bisa masuk kerja yang kualifikasinya itu bisa terpenuhi untuk fresh graduate. Itu sih respectnya untuk kampus. Jadi kampus bisa ngasih apa yang dibutuhin sama mahasiswanya gitu. Meskipun Kaizun itu pernah mikir kayak kenapa ya ada orang yang lebih gitu speknya atau skillnya Iya. karakteristiknya, tapi uh, kita bisa gitu loh maksudnya bersaing dengan mereka semua dan bisa survive ketika digandengkan dengan mereka semua seperti itu sih Kartika. Oke, keren ya Kak Izun. Di tadi kan kita udah bahas berkaitan dengan ya tempat kerja Kak Izun yang sekarang. Nah, ada Kakak Sarah. Assalamualaikum Kakak Sarah. Aduh Kakak Sarah kangen banget nih. Ini best friend-nya Kak Sarah, Izun, guys. iya ini Kak. partner dulu ya waktu ngasdos bener nggak Sarah tuh teman-teman kan Iya, pada bener. join juga. Ada Kak Jasmine. Assalamualaikum Kak Jasmine. Aduh, Kak Izun dilihatin Kak Jasmine. Ketika tahu. Enggak, maksudnya Lanjut, bercanda-bercandaan gitu. Halo Kak Hits MPE 2017-nya nih Kak makasih makasih Sarah. makasih. Makasih nih fansnya Kak Izun mulai berdatangan nih. Kak Jasmine, Kak Sarah jangan lupa ya buat nontonin sampai akhir ya. Kita lagi mau bahas nih. Oke, tadi Kak Izun tadi udah bilang nih ya. Kak Izun ada ngasih link nih sama orang-orang nih. Tapi kita belum bilang Kak Izun itu cara daftarnya ini masuk ke e-commerce-nya ya. Pertanyaannya selanjutnya. Ini Kak Izun, cara daftarnya ke toko Orange ini gimana nih? Dulu ada link yang tadi Kak Izun Oh ya informasi Kak Izun yang itu. yang biasanya Kak Izun kasih ke orang-orang yang tanya cara masuknya kayak gimana sih. Kak Izun selalu rekomendasiin link itu kayak masuk di link ini aja. Ini lebih berprospek daripada website Oh, link. indikator karir gitu. Ya. Dan itu linknya masih dipakai dari awal sampai akhir. Dulu Kak Izun kan gini ya. Dulu gimana ya Kak Izun dulu. Ada cutting yang udah masuk nih di perusahaannya Kak Izun. Kak Izun tanya dan mereka itu baik gitu loh ngasih feedbacknya ke Kak Izun. Mau sharing, mau ngarahin. Nah itu bersyukur banget sih. Nah feedback Kak Izun yang Kak Izun berikan ke orang-orang itu seperti itu. Pengennya itu jadi orang yang bermanfaat untuk orang kayak ngasih Udah lagi. ngoreksiin CV-nya, ngoreksiin public speaking-nya.
nggak jarang loh, atau nggak satu atau dua orang doang yang hubungin Kak Izun itu yang konsultasi mengenai hal itu. Itu mungkin salah satu rasa terima kasih Kak Izun kepada teman-teman dulu yang udah bantuin Kak Izun mau masuk ke perusahaan itu. Soalnya ada juga yang misalkan, Kak Izun saya mau apply ini nih, posisinya ini, besok interview HR. Bisa nggak ngasih tips gitu. Kak Izun biasanya ngarahinnya ke Google Meet. Ayo udah Meet aja, kita Yes. practice public speakingnya. Kan biasanya kalau orang udah lama nggak ngomong, itu ada nya Oh, ada iya iya benar. komunikatif skillnya itu udah berkurang, atau gara-gara nggak dipakai itu agak menurun. Nah itu yang perlu diinin sih, Kartika. Nah mungkin mereka Tapi itu bersyukur, tapi kayak apa ya? Bukan berarti Kaizun ini bilang, oh dia tuh lihat masuk ke perusahaan ini gara-gara bantuan gua. Itu enggak. Itu pure dari usaha aja. sendiri. Tapi Kaizun cuman memberikan tips dan trik yang bisa digunakan sama banyak orang biar mereka itu bisa merasakan apa yang Kaizun rasakan. Paling tidak ilmunya itu bisa mengalir dan bermanfaat seperti itu. Oke, ini dari Kak Azhar, the best nih Kak Izun. Iya, Kak Azhar juga, Kak Azhar. Nah Minggu ini depan sama Azhar, Kak Azhar nih, Azhar ini salah satu rekan ya. yang Dulu lolos. kan kita kan dulu pernah satu ini ya, satu asdor. Tapi dia itu mau ngedengerin ini tips and trick dari Kak Izun. Nah, dia juga bisa kan akhirnya jadi salah satu mungkin orang yang pertama di angkatannya yang bisa masuk ke perusahaan yang kayak Kak Izun, bener nggak? Dan Bener. nanti bakal disusul dengan teman-teman yang lain seperti itu. Wah, amin. Tapi sumpah ya nih, Tika tuh kaget banget tiba-tiba, kok Kak Azhar nih, kayak belakangnya backgroundnya nih kayak es gini geng, orange gitu. Terus Ya. besok belum di ini belum dipublish banget nih sama Kak Azhar gitu kayak. Terus penasaran nih kayak, kok Kak Azhar nih kayak bau-bau toko orange nih gitu kayak. Terus besoknya beneran, ya ampun nih, ini pasti nih Ya nggak apa-apa. dibelajar dulu nih, gitu, Nah, keren dan banget. juga sih kayak mereka itu rasa berterima kasihnya, ayo Kak Izun, Bang Izun, saya traktir gitu gaji pertama. Hmm, Sebenarnya Kak Izun butuhkan itu bukan feedback seperti itu. Titipannya Kak Izun itu cuma seperti ini. Kalau ada orang yang bertanya ke kalian, jangan membuat orang itu tetap sesat atau lebih sesat. Kalian arahkan bener, apa yang bisa bener. kalian berikan gitu loh. Dan itu nanti salah satu jariah yang bermanfaat sih untuk kita, bener nggak? Bener. Itu ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita, ya maksudnya bukan kita sebaik gitu ya kayak itu. Maksudnya kalau kita berbuat baik, terus ada yang termotivasi gitu. Itu tuh jadi suatu kebahagiaan sendiri. Di Tiga aja nih ya, bikin ngobrol santai ini iseng sebenarnya, iseng. Keenakan gitu. Terus ada yang bilang, ah Tika ada yang lagi ya, sampai nih Kak Izun ya gara-gara Tika bikin channel YouTube itu, Tika tuh selalu dihubungin di DM orang, di chat orang, iya jadi CS-nya APP. Terus kan Pak Aji nggak tahu nih, Pak Aji nggak tahu nih, kampus nggak tahu nih Kak Izun. Terus Tika bilang nih kayak ke Pak Aji, Tika SS nih gak semuanya. Nih Pak Aji tahu angkatan 2021 banyak banget yang chat saya gitu. Terus kata Pak Aji, ada ya anak KPP yang kayak kamu gitu dia. Ya ada gitu. Terus bayangin kan. Jadi gara-gara itu kemarin Tika ditelepon sama Pak Erik. Kamu mau nggak bantuin APP buat bikin konten gitu? Akhirnya saya dipanggil gitu. Tapi emang Gara-gara Pak Aji. Keren iya, banget sesuatu sih. yang seperti ini emang mungkin dipikir orang lain atau kita pikirkan itu kayak hal receh gitu kan, kayak tapi hal-hal yang Uh, seperti ini tuh yang dapat membantu kita gitu loh, brandingin kita, benar nggak? iya bener banget gitu. Dan Dan juga menurut, tapi doa Kak Izun buat Tika ini ya alhamdulillah lah, kalau Kartika mau berjariah dengan hal yang seperti ini, mau sharing, itu nanti pasti balasannya itu suatu saat nanti itu pasti ada yang sesuatu yang positif lagi bener, seperti itu. bener. Tapi ini benar-benar nggak instan ya Kak Izun. Apalagi Iya. pas ketika ngobrol santai. Itu Benar. ya Allah, benar-benar capek banget gitu pas waktu itu kerja. Benar-benar kayak, aduh aku nggak mau lagi. Tapi kayak, aduh sayang banget nih nggak lanjut part selanjutnya gitu. Selanjutnya dilanjutin nih ke University South Comprehensive. Ya, Direkturnya itu ngelihat ada hal yang berbeda nih. Oh, anak ini bikin ini ya gitu. Berbeda nih sendiri Instagramnya gitu. Jadi sampai branding. sekarang Tika bisa bisa ini komunikasi sama mereka tuh kayak gitu. Ya Oh, kamu alhamdulillah. bisa komunikasi gitu. Jadi
kayak iseng-iseng ternyata berdampak besar gitu. benar sekali. Itu bener banget Tuh, sih. ya udah nggak apa-apa. Hmm. Kalau saran dari Kaizun nggak apa-apa tetap dilanjutin aja karena jariah setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Mungkin dengan hal seperti ini ya seperti yang Kaizun tadi bilang, nanti balasannya itu sesuatu yang mungkin unexpected, kita nggak bakal ekspektasikan di suatu hari gitu, tiba-tiba muncul gitu. Iya bener banget. Ini buat juga buat teman-teman ya teman-teman. Jadi misal nih kalau teman-teman mau ngelakuin sesuatu gitu, selagi itu positif, selagi itu baik, terlepas itu kamu dapat finansial atau enggak, percaya deh itu tuh bakalan ngasih kebaikan sendiri bagi kamu yang kamu sendiri tuh nggak tahu itu kita tuh bakalan dapat gitu. Kayak ini kan nih iseng-iseng nih ngadain ngobrol santai gitu, nggak ada kan teman-teman semuanya narasumbernya tuh nggak ada Tika bayar gitu. Semuanya tuh bener-bener yang kayak ayo kalau mau belajar public speaking sama aku, ayo gitu kita belajar bareng-bareng. Aku juga nggak terbiasa buat live Instagram kok gitu. Akhirnya dampaknya luar biasa. Dan ini juga Kak Izun juga ngajarin teman-teman. Tadi Kak Izun bilang juga kalau misalkan teman-teman punya ilmu pengetahuan jangan pernah pelit. Jadi jangan sampai ketika kita udah ngerasa suatu hal yang sesat, terus kita sesatin orang juga nih kayak lo harus Iya, ngerasain kayak gue gitu. Jangan banget jangan. jangan. Benar ya kayak Karena gitu kan benar jalan banget. orang itu berbeda-beda, benar nggak ya? Hmm. Siap. Keren banget sih. Kak Izun bener sih. Bahkan bukan cuma dari ini ya Kak Izun, dari Asdos aja Kak Izun. Kita aja yang anak-anaknya maksudnya yang dibawa Kak Izun tertua nih Asdosnya. Kak Izun selalu ngajak, ayo Google Meet dulu nih, kita coba nih nge-zoomnya dulu gitu. Kita coba dulu buat segala macam gitu. Kayak emang udah Kak Izun tuh emang kayak gitu dari awal, jadi Enggak, keren kalau banget sih. tipenya itu mungkin perfeksionis ya, tapi ya 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 terus, maksudnya orangnya kan ambis dan perfeksionis, tapi ya nggak apa-apa lah, setiap orang kan punya prinsip masing-masing dengan hal yang seperti iya bener. bisa memperlihatkan jati diri kita, benar nggak? Emang harus kayak gitu sih maksudnya ya selagi tidak terlalu berlebihan banget dan kita kan emang mau ngasih hal yang terbaik gitu dari diri kita. Bener banget nih. Jadi kayak dari teman-teman yang mau kayak mau cari tahu mengenai toko Orange tadi bisa banget DM Kak Izun. Kak Izun baik banget mau Tanya-tanya share aja. ilmu Tapi pengetahuannya banyak sama banget ya biasanya. teman-teman. Biasanya tuh orang itu datangnya nggak dari Instagram aja. Ini salah satu ini ya, Hmm. alasan mengapa Instagramnya Kaizun itu Kaizun kunci, karena biasanya tuh dikunjung-kunjungin sama orang gitu kan. Dan dulu kan pernah kehilangan handphone yang pokoknya diteror Oh banget. iya. Tapi biasanya kalau ada DM itu mereka itu biasanya dari TikTok sih, kayak misalkan videonya Kaizun kan pernah up gitu kan, dan mereka ditonton banyak orang gitu, akhirnya mereka ngubungin yang dari TikTok, tanya tips dan trik. Ya semua itu perlu dijawab sih, karena mereka kan perlu sesuatu yang didapatkan dari kita. Nah itu hal yang bermanfaat dapat dijariahkan, seperti itu Kartika. Amin, amin insyaallah. Kak Izun semangat jadi content creator ya. Oh Emang nggak mudah Bismillah, tapi pasti bisa. Bismillah. Tapi kan kalau Bismillah. lagi gabut aja. Sama. Aduh, tapi itu emang berat tapi ya doain ya. Sampai jadi ya kayak Izan. Kan Tika kan gak mau TikTok nih. Kan Tika mainnya Instagram tuh. Terus yang direkturnya ini bilang gini, Tika main TikTok dong gitu. Nanti kita live bareng gitu. Aduh Pak, iya 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 iya. Tapi Dia, gak apa-apa sih, Tika. Mungkin mau mindset banyak orang itu TikTok itu isinya joget-joget gitu kan. Tapi uh, dulu itu mindsetnya Kak Izun juga seperti itu. Tapi setelah ditelusuri, banyak insight itu yang datang dari TikTok itu bukan dari hal-hal seperti itu. Kita iya bener menginspirasi banget. aja bisa bermanfaat untuk orang gitu. Jadi boleh sih Tika kalau nggak punya TikTok. Tapi ini dibalik lagi ya ketika ya. Udah punya. Oh iya, itu dikembangin aja. Maksudnya kontennya itu eh, Iya, dalam artian punya ya. waktu untuk konten, jam berapa uploadnya, itu yang konsisten aja sih. Insya Allah. Kan Doain ya Kak Izun. ada Kak Izun pepatah, ada pepatahnya kalau apa? di TikTok itu ada pepatahnya. Apa? Semua akan FYP pada waktunya gitu sih katanya. Weh. Kak Izun pada oke oke. Tiga tuh baru punya TikTok tuh kayaknya tanggal 1 Januari kemarin gara-gara ya dibilangin kamu ngembangin Instagram doang gitu kayak ayo dong bantuin saya di TikTok. Oh iya Pak gitu. Sampai-sampai sekarang tuh selalu di-tag-tagin sama komunitas sales Indonesia gitu. Ini di-tagin terus saya. Iya, saya mau mancing kamu kata dia kayak beruntung banget jadi kayak hal-hal yang sederhana jadi punya relasi yang luar biasa sih.
Ah, Oke, di. Udah. iya, iya, heeh doang, bilang heeh doang, Tika. Oh, doang. Kirain mau ngomong lagi gitu. Teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa banget buat tanya nih ya teman-teman nih. Mumpung Kak Izun Ada terbuka waktu. banget. Mumpung Kak Izun lagi ada waktu. Kak Izun sekarang masih WFA atau udah di kantor? WF, WF campur ya. Mut-mutan sih kalau Oh, pengen ke kantor ya ke kantor. Tapi mending WFH sih. oh, Kalau WFH tuh bisa lebih rileks gitu. bisa mengerjakan Lebih sesuatu yang lain. damai. Bisa masak, maksudnya masak buat makan ya. Oh, Bisa Kak Izun masak. bisa bikin bekal buat abang biar lebih hemat gitu. Gitu. Jadi. Soalnya ya kita di sini sedang sama-sama berjuang kan. Maksudnya salah satu nilai yang ditekankan sama keluarga itu kan saling menyayangi satu sama lain gitu kan. Karena kayak Sama. itu tipe orangnya itu sayang gitu ke orang. Misalkan untuk anak pertama itu nggak pernah skip ngadoin setiap tahun. Untuk anak kedua itu selalu masak dan bikinin bekal setiap hari biar hemat. Hmm. Untuk yang adik-adik yang kecil itu nggak pernah skip lah kalau ngasih Shopee Pay atau ngasih pulsa atau nawarin mereka butuhnya apa. Itu ya itulah gunanya kakak bisa jadi garda terdepan setelah orang tua. Hmm. Karena nilai yang Bener banget. ditekankan dari orang tua itu saling menyayangi satu sama lain dan jadilah orang yang dirindukan seperti itu. Ah, kita sepertinya mempunyai satu kesamaan. Iya, Lain ya, Tika kayaknya sama sama ya. Kayes itu. Deh ya, Tika sama Kayes sih. Itu kan pandemi tuh. Seharusnya bulan Maret itu kita udah online nih, semuanya online. Teman-teman Tika tuh udah balik semua nih ke izin ke rumahnya. Ini kan Kak Sarah udah balik juga. Tetap ngekos nih Tika ini sendiri. Tuh kata ibu apa? Tika yang ingat ini Tika. Tika sama Kak Yesi itu berjuang bareng-bareng di Jakarta gitu. Jangan sampai ketika lagi pandemi gini, Tika tiba-tiba pulang, kayak si berjuang sendiri gitu. Jadi Tika tuh di kosan sendiri, bener-bener kayak nungguin kayak si pulang, kayak berdua terus. Jadi kini pengaruh kakak itu luar biasa sih. Dan bayangin nih Kaizen buat live sama Kaizen nih, dia yang selalu mancing-mancing. Ayo dong Tika live sama Kaizen gitu. Bayangin kayak kamu tuh punya kamu akan termotivasi dengan sangat-sangat-sangat kalau kamu ngobrol sama Kak Izun. Jadi Tika juga kayak aduh gimana ya ngobrol sama Kak Izun, kayak Kak Izun sibuk banget gitu. Enggak kok, Mau saya chat nggak kayak sibuk. iya makanya pas waktu Tika ngechat kayak Kak Izun mau nggak jadi Ya kayak nggak sebenarnya enak gitu. itu kan base-nya penawaran. Sebelumnya ngobrol dulu nih. Kalau Kak Iz, ngobrol yang lain dulu ya. Kak Izun kalau lihat ini balik ke topiknya tadi kalau lihat ke Tika dengan Kak Yesi, maksudnya Kak Yesi dulu kan asdosnya Kak Izun ya. Maksudnya Mm-mm. yang ngajar Kak Izun. Itu sama kok kita terlahir dari keluarga yang saling mencintai satu sama lain. Nah, terus itu sih yang dilihat dari Kak Yesi ke Kartika ini nggak jauh. Berarti kita itu maksudnya dari ke Kak Yesi ke Kartika itu turun ya. Semoga aja nanti si Kartika ini bisa nututin Kak Yesi ya untuk kesuksesannya ya. Amin. 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 Atau Kak Seperti Izun itu. mau daftar juga kayak gitu. Kak Eh, Izun juga sering curhat sama Kak Yesi. dulu sih sering Nggak, curhat. kayaknya sih ada beberapa. Iya, Dikasih tahu. sering ini sih, sering bertanya. Karena kan Iya, benar mungkin bertanya. mungkin banyak orang itu benci ya sama Kak Izun itu karena kebanyakan tanya. Ya, kalau nggak tanya kan Kayak selalu sesat ya. Kak Jadi Yesi tuh juga selalu bilang kayak gitu sama Tika. Tolong lah Tika, jangan terlalu banyak tanya gitu. iya, jadi tapi Tapi nggak apa-apa sih. seru. Tapi kalau kita tanya itu ya emang kita pengen tahu. Kita kan tujuan tanya itu biar nggak, maksudnya biar ada Bener. pencerahan seperti itu kan. Ya, sekiranya tanyanya wajar-wajar aja dan nggak out of topic itu is okay sih menurut Kak Izun. Iya, bener banget. Ini habis live ini berakhir ini bagian ini Tika video ini sama Kak Yesi. Dia tuh selalu Ya, gitu kayak kamu jangan terlalu banyak tanya ya Tika gitu. Segala macam. tapi nggak apa-apa Parah sih. banget. Tanya kalau yang penting aja sih nggak apa-apa Kartika. Misalkan konsul tanya. Yang penting yang perlu Iya, diutamakan itu etika. Karena kan kita harus bener menghormati kan itu tua, ya. tua
menyayangi yang muda, bener nggak? Bener ya. BTW Kak Izun tuh tahun 1999 atau 98 sih Kak Izun? 99, 99. 99. Hmm. Oh, enggak. Kayak sih 998, Kak Izun 99, Tika 2000, tapi akhir sih. Oh iya, maksudnya berurutan gitu ya. Oh iya, berurutan. Sama kayak Hah, keluarga Kak Izun itu jaraknya selisihnya itu 2-3 tahun. Tapi kalau adik-adik Kak Izun sama. sekolahnya akselerasikan. Jadi ada yang jatuhnya di bawah Kak Izun pas. Dan ada lagi mereka yang Oh, satu itu yang kuliahnya di 1 tahun yang bareng. Karena dulu adik itu pernah kuliah, kuliah dapat 2 semester, ngerasa jurusannya hmm. nggak cocok, akhirnya memutuskan untuk menghafal. Nah setelah hafal, hafal Oh iya. bisa untuk apply beasiswa dan sekarang kuliahnya beasiswa dari PTN gitu di Surabaya seperti itu. Oh iya, iya. Tika tahu itu waktu yang kita lagi ngadain Ini lomba itu, kayak si dia ada datang, kayak sih. kayak sih Oke, dari tadi diomongin sama Kartika, tapi nggak apa-apa, kita ngomonginnya yang positif kok, nggak yang positif. Tolong Kak Izun kasih tahu, boleh kan banyak tanya kan Kak Izun? Iya. ya nggak apa-apa, Ya, Pak. Dengan tuh kayak sih. Tolong. Ini benar mau gabung nih, kayak sih. nggak apa-apa di itu aja, nanti biar bisa cerita-cerita juga. Asik, kita lama panjang ini. Jangan-jangan dia salah tekan lagi Kak Izun. Dia juga pernah ini lagi. Kayaknya sih ya nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Mungkin Ya deh. Kartika ada pertanyaan. Oke nih Kak Izun. Tika mau tanya. Sebenarnya banyak banget ya. Ini ya, Tika terima kasih banyak sama Kak Izun. Kak Izun benar-benar memotivasi luar biasa. Bukan hanya dari Kak Izun aja. Nah, kan udah kayak salah. Oke, oke, siap Kak Esi. Oke nih teman-teman, tadi Kak Izun itu udah jelasin banyak banget, mulai dari Kak Izun kuliah, terus Kak Izun ya kuliahnya tadi kalau misalkan teman-teman dengar bukan hanya di Politeknik AP Jakarta aja, tapi di pesantren juga nih. Terus juga Kak Izun juga bisnis gitu, Kak Izun juga asdos gitu teman-teman, dan itu benar-benar dibalancein. Kak Izun juga ingatin juga sama teman-teman bahwa seluruh apapun yang kita lakukan itu niatin karena Allah gitu, dan apapun masalahnya itu pasti ada solusinya. Terus Kak Izun tadi juga udah jelasin tentang mencari kerja. Tadi Kak Izun ngeplay sampai 200-an. Terus akhirnya Kak Izun alhamdulillahnya keterima di toko Orange gitu. Nih, terus Kak Izun tadi keren banget sih. Teman-teman yang mau daftar di toko Orange atau mencari informasi tentang toko Orange bisa banget DM Kak Izun juga. Oh iya, Tika mau tanya juga. Oke, ini sebelum penutupan ya, Kaizen. Ya Kaizen nggak kan apa-apa. di Analyst Operation of Indonesia E-commerce. Nah, itu Analyst Operation itu secara umumnya aja ya, Kaizen. Nggak usah spesifik kerjaannya di sana itu ngapain aja sih? Kurang lebih kerjanya di sana ya nganalis and handling ini keluhan-keluhan dari user dan kita punya tugas untuk Hmm. menyelesaikannya. Kurang lebih generalnya seperti itu. Karena Kaizun kan Oke. Hmm. berkecimpungnya nih satu nih yang bikin Kak Izun bisa jadi kandidat yang umur 21 tahun udah bisa masuk ke toko oren itu karena ditunjang hal-hal yang sebelumnya udah dikerjain waktu kuliah gitu. Nah, Kak Izun kan dulu sertifikasinya LSP-nya di servis. Jadi masuk di situ di operasi itu Oh. ya bisa setara gitu dengan orang-orang yang sebelumnya udah kerja. Nah, ngomongin soal servis itu kan nggak melulu customer service, tapi ada yang lainnya seperti itu kan. Jadi mindset kita untuk kerja itu jangan takut jadi ini jadi itu, enggak. Kita harus nyoba dulu seperti itu. Nah, kalau mengenai Ya. pekerjaannya ya kurang lebih jadi analis, kurang lebih seperti itulah. Tapi ini, kalau misalkan tadi kan udah lewat link nih Kak Izun masuknya gitu. Habis itu ada seleksi administrasi dulu kan berarti. Kalau dulu seleksinya ada psikolog tes, ada HR tes, HR Oh, interview sama user interview, udah 3 itu aja. Terus langsung deh. Itu pas waktu Assalamualaikum Pak Syarif. Assalamualaikum Bapak Ada Pak Syarif. Agus Syarif. Pak Syarif udah benar-benar termotivasi. Bayangin kayak itu Pak Syarif baik banget sampai nawarin nanti bulan depan kita live lagi ya gitu. Alhamdulillah Iya nggak sih. apa-apa sih. Kemarin sempat join sebentar dan lihat-lihat gitu.
Tapi nggak apa-apa sih Tika, semoga sehat selalu dan bisa selalu memotivasi semua orang yang join live seperti itu. Amin, alhamdulillah. Insyaallah. Oke deh, Kak tadi Tika mau tanya apa ya? Oh ini pas, jadi Kak kan ada beberapa tahapan nih. Oh, mungkin Kak bisa ceritain nih tahapannya apa. Apalagi buat interview Kak apakah harus menggunakan full bahasa Inggris atau gimana tuh? Oke, jadi mau kasih bocoran, jalur yang Kak Izun tempuh ini itu jalur masuk ke perusahaannya yang paling dibilang gampang nggak ya? Ini paling ini aja deh, paling paling mudah untuk dijangkau untuk seorang Kak Izun atau teman-temannya Kak Izun. Jadi kenapa Kak Izun selalu merekomendasiin di situ? Karena ya tadi notabene masuk di sini tuh kan kalau orang bilang itu pasti susah. Kak Izun dulu juga nyebutnya kayak gitu, susah. Tapi akhirnya dikasih jalan karena ada track record dari alumni juga banyak yang ada di situ. Ternyata semua yang kita kerjakan itu dapat dimudahkan seperti itu. Nah nanti kalau teman-teman semua kalau mau misalkan join ke perusahaan ini bisa ngubungin aja via DM, nanti bisa Kak Izun kasih link atau informasi-informasi mengenai poster atau lowongan-lowongan yang lagi dibuka. Setelah itu kalian bisa ngikutin jejak Kak Izun dan teman-teman sekalian atau senior-senior yang udah masuk perusahaan ini seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Izun. Siap. Tapi yang buat ada yang interviewnya itu, tadi kan Tika nanya ada beberapa full bahasa Inggris atau boleh Indonesia nih? Tergantung ya, kalau interview itu karena kita di bagian operation, kita bersentuhan dengan customer, ya kan? Dan basic bahasanya itu bahasa Indonesia, ya kita full pakai bahasa Indonesia. Tapi teman Kaizun itu ada yang keren, dia interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah tipsnya, kita itu harus nyiapin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jangan jadiin bahasa Inggris itu momo atau sesuatu yang menyulitkan gitu loh. Menakutkan. Emang sih kalau basicnya kan kalau Kak Izun itu orang tuanya guru bahasa Inggris. Waduh. Nah kakak-kakak Kak Izun ini bahasa Inggrisnya agak mantep, agak jago gitu kan. Kalau Kak Izun nggak ikutan jago kan gimana gitu ya. Nah paling nggak basic conversation in English itu penting banget. Jadi kalau bisa kalian SMA atau kuliah itu dapat kesempatan untuk public speaking di bahasa Inggris itu digunain aja karena nanti barangkali masuk ke perusahaan itu bisa pakai bahasa Inggris ya kalian nggak terlalu kaget gitu atau pakai bahasa Indonesia berarti udah lancar karena kan itu native language-nya atau bahasa yang sering digunakan gitu. Tapi dulu Kak Izun waktu interview itu pernah sesekali interviewnya pakai bahasa Inggris full English waktu di perusahaan sebelumnya itu yang Kak Izun interview yang nggak lolos yang belum dapat itu full English. Jadi nyeritain pengalaman kerjanya, kuliahnya, backgroundnya semua in English atau dikasih case in English dan kita harus bisa ngejawabnya pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman di sini basicnya kalau kalian nggak punya bicara bahasa Inggris public speakingnya itu dilatih aja. Paling nggak ngedengerin dulu atau dipraktekin. Karena hal-hal seperti itu pasti akan kalian jumpai ketika kalian bekerja nanti seperti itu Kartika. Keren sih. Tapi ya gitu, kalau kadang-kadang orang tuh kalau udah denger, oh interviewnya bahasa Inggris gitu, kayak kecil langsung gitu kayak itu. Enggak. Jadi kayak bahkan, kayak tidak ada peluang. bahkan ada nih ya, katanya cuma ditanyain bahasa Inggris aja, biar, itu kan seleksi kan ada gugur-gugurnya ya. Biasanya cuma ditanyain begini doang. Kaizun kan punya temen ya, interviewnya di salah satu perusahaan lah, food and beverage yang berkecimpung di situ. Dia cuma ditanyain doang, yang tidak bisa bahasa Inggris silakan mundur. Cuma ditanyain begitu doang, padahal nggak ada sesi interview pakai bahasa Inggris. Wah. Oh, Jadi tes mindset yang mental pertama. itu tes mental sih, yang harusnya kalau kita nggak nyoba, maksudnya kenapa kita nggak nyoba dulu aja? Toh biasanya tekad yang kuat dan semangat yang tinggi itu bisa dijadikan atau bisa mengalahkan, memupuskan yang tadi itu bahasa Inggrisnya nggak bisa. Gitu. Soalnya Kak Izun dulu emang basicnya kan kalau dulu waktu SMA itu harus pakai bahasa
Inggris atau bahasa Arab gitu kan sehari-hari. Meskipun nggak terlalu disiplin-disiplin banget, itu bisa lah mempraktekkannya. Kan cuman basic, basic apa ya namanya? Basic skill lah ya, conversation, ngomong, tektokan pakai bahasa Inggris, seperti itu. Aduh, keren banget nih pakai bahasa Arab juga Kak Iza ngerti ya. Coba Kak Tapi Iza ngomong bahasa Arab Kak Iza. enggak deh, jangan, paling cuman basicnya aja. Ya nggak apa-apa, basicnya nama saya Izun gitu. Janganlah. Saya Kalau berasal dari Mojokerto. enggak deh, malu sama yang teman-teman yang lain yang lebih bisa gitu. Oke. Tapi dia teman-teman Tika yang dari pesantren itu emang rata-rata emang bisa bahasa Arab walaupun emang basic-basic itu keren banget sih. Nah, Kak Izun luar biasa ya teman-teman. Habis ini Tika mau tanya-tanya sama Kak Izun. Ini teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai toko Orange bisa banget DM Kak Izun. Kalau kalian nggak punya nomor WhatsApp-nya Kak Izun ya teman-teman. Bisa di Oke nih. DM. Soalnya banyak banyak juga sih yang kalau nggak temenan kan masuknya ke request ya. Itu juga sering ada yang Ah, tanya. bener. Tapi tips aja nih kalau kalian nggak kenal sama orang itu, hal yang perlu diperhatikan adalah etika, karena etika itu nomor satu. Biasanya kayak gitu tuh kalau lihat chat, waduh ini kok kayaknya langsung begini ya, itu kan kurang dibenarkan. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kalian bertanya sama orang itu etika, karena dari etika sekecil mungkin itu bisa membangun diri kita sih. Soalnya kadang tuh ada pernah yang masuk nih ke DM request itu cuma tanya, kak tolongin aku dong, eh, aku lupa password aplikasi ini. Nah kan itu Wih, kayak ya ya udahlah. Maksudnya perkenalan dulu kayak ada bantuan apa kayak iya. seperti itu. Tapi attitude ya, mengalahkan good looking sih. Kalau Iya menurut Tika ya. benar. Menurut Tika, menurut Tika. Kalau looking kan bisa di make up, maksudnya Ya fisik bener banget. banget atau seperti itulah, bisa di dekor. Di Bener nggak? dekor dong bahasanya. Iya, Oke, iya ya. iya benar. Bisa dirubah lah ya. Good looking itu bisa dirubah. Tapi good attitude itu agak susah karena itu dari dasarnya manusia. Benar. Dan itu teman-teman, Kak Izu banyak banget nih ngajarin kita buat arti berjuang, arti benar-benar sabar gitu, arti yang benar-benar kayak apapun kebaikan kita pasti bakal dibalas nih. Oke, Benar. Kak Izun, kita tuh ngobrol bener kan, jadi kalau bisa ngobrol santai itu benar-benar santai, ini kita udah 1,5 jam. Iya, Bayangin, nggak wah, kerasa. Tapi nggak apa-apa sih. Semoga aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu kan. Apalagi teman-teman yang lagi cari kerja, it's okay lah tanya-tanya ke saya gimana caranya. Atau mungkin lihat konten-konten yang udah Kak Izun upload, itu bisa dipelajarin satu persatu. Karena Kak Izun selalu terbalik. ngasih ini sih, selalu ngasih saran gimana baiknya, gimana betternya gitu. Oke, nih Kak Izun, kalau misalkan teman-teman mau DM Kak Izun, coba Kak Izun Instagramnya apa nih? Kalau misalkan Kak Izun kan juga share nih kegiatan Kak Nah, Izun di TikTok gitu, mungkin Kak Izun bisa kasih tahu juga username TikTok dan YouTube-nya Kak Izun gitu. oke. Nah, kalau mau mampir, mau tanya-tanya seputar masuk kerjanya di perusahaan saat ini, atau beberapa tips yang perlu diperhatikan, khususnya di public speaking, atau di service, atau di layanan, sama ya kayak service, itu boleh ke Instagram saya, sama kok username-nya sama kayak yang ada di TikTok itu @e.zzun. I-nya kepisah sama ZUN. Tetap Izun double Z, tapi kepisah I-nya sama ZUN. Hmm. Nanti banyak konten yang ada di situ yang bisa mungkin dijadikan panduan atau tips and trick kalian untuk masuk ke perusahaan yang saat ini saya sedang bekerja seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Izun. Oke nih teman-teman, ada beberapa quotes yang Kak Izun tadi kasih tahu. Jadi kalau misalkan kita tuh gak selamanya yang menjadi bintang itu adalah orang-orang yang dari awal udah
belajar satu bidang itu, tapi kita bisa menjadi bintang ketika kita emang punya niat, ketika kita udah mengasah kemampuan kita terus-menerus dan kita selalu percaya sama Allah itu, Allah bakalan wujudkan Benar. mimpi-mimpi kita itu. Oke nih Kak Izun, mungkin closing statement dari Kak Izun sebelum penutupan acara live Instagram kita apa nih Kak? Oke, sebelumnya terima kasih. Yang paling utama saya ucapkan terima kasih ya ke Allah Subhanahu wa taala udah memberikan kita kesehatan, nikmat bisa duduk di sini, bisa ngasih atau sharing satu sama lain. Yang kedua ke Tika yang udah mau ngeluangin space untuk Kak Aizun bisa bicara ke teman-teman karena Kak Aizun itu terakhir ngisi acara kayak gini-gini tuh kalau nggak salah Maret tahun 2021 itu Wah. yang di Kubisa itu. Hmm. Sama juga sih topiknya kurang lebih career path setelah kuliah. Selanjutnya pesan buat teman-teman semua, kita di sini itu emang orientasi, emang semua orang itu nggak baik, tapi diusahakan kita itu baik. Contoh, seburuk-buruknya kita itu punya temen. Nah kalau kita sama temen kan maunya baik. Jadi seburuk-buruk kita, itu jangan lupa nilai-nilai moral yang harus kita terapkan ke sesama. Seburuk-buruk kita itu pasti punya teman. Dan kita punya petunjuk jalan untuk menjadi baik. Selagi kita bisa baik, alurkan semua itu secara penuh dan secara ikhlas. Karena kalau kita udah ikhlas, itu nanti dibalasnya bakal berkali-kali lipat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan lupa untuk mencintai satu sama lain. Jangan lupa untuk berbakti ke kedua orang tua. Sayang ke saudara-saudara kalian karena tidak ada nilai yang paling bisa ditekankan atau yang sangat berharga kecuali kalian itu bisa sayang ke keluarga kalian dan saudara-saudara kalian. Setelah itu kalian boleh mencintai orang lain yang bisa kalian jadikan seperti keluarga dan kalian bisa mengamalkan nilai-nilai baik itu ke mereka semua. Jadi titip pesannya jangan lupa baik untuk semua orang. Karena kalau kita capek untuk kebaikan itu nanti pasti ada nilai-nilai yang akan kembali ke kita. Seperti itu. Jadi mungkin nilai itu nggak bakal muncul hari ini, saat ini, jam ini, tepat pada hari ini, enggak. Tapi suatu saat nanti kita akan bertemu mereka ketika mereka sudah siap dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan kita. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Aduh, ini nasihatnya juga nih buat Tika nih. Ya, Ini terima kasih abis ini Bapak Tika Syarif. terakhir. Makasih Bapak Syarif. Emang Kaizel luar biasa nih Pak Syarif gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah banget, Alhamdulillah. Terima kasih banget kepada Kak Izun, kepada teman-teman yang udah join di live Instagram kita. Dan gak kerasa ternyata obrolan kita ini udah 1,5 jam, Iya. bahkan lebih gitu. Dan semoga apa yang udah kita sampaikan, baik itu dari Kak Izun, dari saya pribadi, semoga ada yang mendatangkan kebaikan, semoga ini menjadikan kebaikan untuk kita masing-masing dan untuk orang lain juga. Dan semoga apapun yang kita lakukan ini berdasarkan atas keinginan kita, keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. mohon maaf juga kalau misalkan mungkin dari saya atau mungkin dari Kak Izuk ada salah kata atau mungkin terkesan menyombongkan diri dan lain sebagainya. Maksud dari kami berdua adalah ingin memotivasi dan ingin menginspirasi teman-teman. Oke Benar. nih Kak Izun, terima kasih ya Kak Izun atas Sama-sama. waktunya. Semoga bisa berjumpa di lain Demikian. hari ya. Kita bikin sesi yang lebih menarik dan bisa memotivasi Eh, banyak orang lain gitu. Amin, insya Allah, semoga ya. Ntar kalau Tika ke Jakarta, Siap. Tika ke Gubernur. Siap. Oke nih Kak Izun, terima kasih Kak Izun atas waktunya. Sama-sama ya. Dadah. Duluan ya Kartika dan teman-teman semua. Oke, Semoga siap Kak Izun. berjumpa di kesuksesan lainnya. Amin. Selamat malam ya. Amin, Wassalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman, terima kasih karena teman-teman udah join live Instagram kita berdua. Dan jujur secara pribadi, Tika sangat termotivasi dengan Kaizen. Kaizen tadi emang benar-benar positifers banget ya. Emang orangnya emang dari dulu itu positif banget dan dia punya motivasi yang kuat, inspirasi yang kuat, semangat yang kuat. Dan kalau teman-teman bisa buat nonton ulang live Instagram ini, alangkah baiknya nonton ulang dari awal karena banyak banget hal-hal positif yang udah Kaizen sampaikan dan semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya mimpi atau teman-teman ingin mengalirkan suatu kebaikan segala macam, lakuin dari sekarang dan jangan ragu. Selagi itu kebaikan, selagi itu positif,
maka lakukan. Saya Karika Rahmadana, pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngobrol Santai part 22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.